Mertuaku menampar ibu kandungku di tengah pesta ulang tahun keluarga. Di depan 50 tamu. Tepat saat itu, aku berhenti menjadi menantu yang penurut. Karena yang mereka tidak tahu, sertifikat tanah rumah megah tempat mereka berdiri itu tercatat atas nama ibuku. Halo, sahabat cerita. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, izinkan aku bercerita. Namaku Anindya, 32 tahun. Bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 7 tahun aku menikah dengan Reza. Selama 7 tahun itu pula, aku belajar satu hal. Diam bukan berarti kalah. Diam kadang hanya menunggu waktu. Sabtu pagi itu, langit cerah, tapi di dadaku terasa mendung. Aku berdiri di depan lemari, menatap 3 gaun yang sudah kusiapkan 3 hari lalu. Semuanya bagus, tapi semuanya terasa salah, terlalu sederhana. Aku akan dibilang kampungan, terlalu mahal. Aku akan dituduh menghabiskan uang suami. Akhirnya, pilihanku jatuh pada yang tengah. Gaun katun krem dengan sulaman halus di tepinya. Hadiah dari ibuku tahun lalu. Sederhana, tapi buatan tangan ibu sendiri. Anin sudah siap. Suara Reza dari balik pintu. Lembut, tapi terdengar tegang. Aku bisa merasakan kecemasannya, rasa bersalah yang sama, yang selalu muncul setiap acara keluarga besar. Sebentar lagi, Mas, jawabku, sambil menyematkan anting mutiara kecil pemberian neneknya almarhum. Aku melangkah ke ruang tamu. Reza sudah berdiri rapi dengan kemeja linennya. Dia tersenyum, tapi mata coklat hangat yang biasanya bisa menenangkanku, hari ini terlihat keruh. Kamu yakin Ibu Sari mau ikut? Tanyanya. Iya. Mas, aku sudah membujuknya semalaman. Aku merapikan kerah kemejanya. Aku tidak mau ibuku merasa kita menyembunyikan dia. Reza menghela napas. Tangannya memegang pundakku. Aku tahu ini berat untukmu. Anin, aku janji, kita tidak akan lama. Tunjukkan wajah, makan sebentar, lalu pulang. Ibu hanya ingin keluarga berkumpul. Kalimat itu, hanya ingin keluarga berkumpul, mantra yang selalu diucapkan, tapi selalu berubah menjadi pertunjukan kekuasaan. Aku hanya mengangguk, menelan semua kata yang ingin meluncur. Tentang betapa kumpul keluarga ini selalu menjadi ajang penyiksaan halus bagiku dan ibuku. Perjalanan ke rumah mertua terasa sunyi. Ibuku, Bu Sari, duduk di sampingku di kursi belakang. Aku melihatnya dari kaca spion. Dia memandang keluar jendela. Jemarinya memilin ujung selendang batik kesayangannya. Dia sudah bersusah payah. Rambut yang biasanya diikat sederhana, kini disanggul rapi. Kebaya yang dipakai adalah kebaya terbaiknya, yang hanya keluar di acara sangat khusus. Aku tahu, ini usahanya untuk tidak mempermalukanku. Bagus sekali kebaya ibu, kataku, mencoba mencairkan ketegangan. Ibu tersenyum kecil. Kebaya ini yang ibu pakai waktu nikahanmu dulu. Nin, hatiku tersayat. Ya, memang. Di hari bahagiaku, ibu tampak begitu anggun. Hari ini, di kebaya yang sama. Dia terlihat seperti orang yang siap dihujani kritik. Mobil kami akhirnya masuk ke gerbang rumah besar bergaya Mediterania itu. Rumah di kawasan Pondok Indah yang selalu membuatku merasa kecil. Megah, dingin, penuh barang mahal yang dipajang untuk dipamerkan, bukan untuk dinikmati. Begitu pintu mobil terbuka, suara riuh pesta langsung menyambut. Gelak tawa yang terdengar dipaksakan. Gemerincing piring kristal. Aroma catering mahal bercampur parfum para tamu. Bu Ratna, sang tuan rumah, langsung terlihat. Dia berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya brokat emas yang berkilauan. Rambutnya disanggul tinggi, dihias tusuk konde bertahta mutiara. Dia seperti ratu yang sedang menerima upeti. Matanya yang tajam langsung menyapu kami. Senyumnya tak berubah. Tapi aku melihat sesuatu mendingin di sana ketika pandangannya berhenti pada ibuku. Reza, Anindya, datang juga. Bu Sari, senang sekali kau bisa hadir. Suaranya seperti bel yang jernih, tapi nadanya membuat kulitku merinding. Dia mendekat, mencium
pipi Reza, lalu pipiku. Dengan jarak yang cukup untuk menegaskan siapa di atas siapa. Kepada ibuku, dia hanya mengangguk. Silakan masuk, jangan sungkan. Ibuku membungkuk hormat. Terima kasih undangannya. Bu Ratna, kami terseret ke dalam keramaian. Tante Nila yang selalu bertanya kapan aku punya anak. Om Hendra yang suka membandingkan Reza dengan anaknya. Dan sepupu-sepupu perempuan Reza yang matanya selalu mengukurku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku menuntun ibu ke sudut yang agak sepi, dekat meja hidangan penutup. Duduk di sini dulu, Bu. Anin ambilkan minuman. Tapi sebelum aku bergerak, Bu Ratna sudah ada di samping kami, membawa segelas anggur merah. Bu Sari, minum anggur. Ini diimpor langsung dari Prancis. Ibuku gelagapan. Tidak, Bu, saya tidak biasa. Iya. Lupa. Bu Sari lebih suka teh atau air putih, ya? Potong Bu Ratna. Senyumnya tak sampai ke mata. Kebiasaan sederhana yang patut ditiru. Kalimat itu seperti tamparan halus. Aku menggigit bibir. Ibuku hanya tersenyum lemah. Air putih saja. Terima kasih. Lalu Bu Ratna menoleh padaku. Anindya, tolong bantu Tante Nila di meja arisan. Dia butuh bantuan hitung-hitungan. Itu perintah terselubung untuk menjauhkanku dari ibuku. Aku memandang Reza yang terjebak obrolan dengan Om Hendra. Dia memberi isyarat halus agar aku menurut. Dengan perasaan campur aduk, aku meninggalkan ibuku sendirian di sofa besar itu. Dikelilingi orang asing yang bahasanya penuh istilah investasi, sekolah internasional, dan liburan ke luar negeri. Aku membantu Tante Nila, tapi pikiranku melayang ke ibu. Aku melihatnya dari kejauhan. Dia duduk tegak, tangan dilipat di pangkuan, mencoba tersenyum pada siapapun yang lewat. Seorang sepupu Reza yang masih remaja mendekat, mengajak bicara. Dari ekspresi ibuku, aku tahu dia ditanya soal pekerjaannya. Aku melihat ibu menjawab malu-malu, dan aku melihat si sepupu pergi dengan senyum kecut. Mungkin setelah mendengar bahwa ibuku hanya seorang penjahit. Rasa marah mulai bergejolak di dadaku. Inikah yang disebut kumpul keluarga? Sebuah panggung, tempat ibuku, perempuan paling kuat yang kukenal, dijadikan objek tontonan dan belas kasihan. Pesta dimulai, nama-nama dipanggil, hadiah mewah dibagikan. Bu Ratna, tentu saja, menjadi pusat perhatian. Dia bercerita tentang perjalanannya ke Milan, tentang yayasan keluarga yang dia urus, tentang betapa sibuk hidupnya. Lalu matanya kembali mencari, dan lagi-lagi berhenti pada ibuku. Dia berjalan mendekat, diiringi beberapa pengikut setianya. Suaranya tiba-tiba terdengar lantang, sengaja ditujukan agar semua orang mendengar. Bu Sari, dari tadi saya perhatikan, kau duduk sendirian saja, kasihan. Tidak ada yang mengajak ngobrol. Segala suara di ruangan itu seakan padam. Semua kepala menoleh. Ini dia. Awal dari badai yang selama ini aku takutkan. Dari seberang ruangan, mata Reza bertemu denganku. Penuh peringatan dan permohonan. Tahan, Anin. Tapi bisikan di hatiku sendiri mulai bergemuruh. Tidak. Tidak kali ini. Suara Bu Ratna yang melengking, penuh kepedulian palsu, menggantung di udara yang tiba-tiba terasa pekat dan panas. Ibu Sari mengangkat wajahnya. Di matanya yang biasa hangat, aku melihat kilatan panik yang cepat diredamnya. Saya baik-baik saja, Bu Ratna. Jawabnya, suaranya tenang, namun kecil. Sedang menikmati suasana saja, tapi Bu Ratna tidak akan membiarkan ini berhenti di situ. Dia melangkah lebih dekat. Bayangannya jatuh menutupi ibu. Senyumnya tipis dan bermata dua. Tentu saja, mungkin suasana di sini terlalu asing, ya. Maaf, Bu Sari, kami biasa membahas hal-hal yang mungkin tidak biasa di telinga ibu. Tren fashion Milan terbaru, misalnya. Matanya menyapu tubuh ibuku dari kepala sampai kaki, berhenti pada kebaya sederhana dan selendang batik yang sudah agak pudar. Seperti kebaya ibu ini, vintage. Jarang sekarang ada yang masih mempertahankan model lama begini. Tawa kecil, seperti cicit tikus, terdengar dari beberapa bibir di sekitarnya. Pipiku terasa membakar.
Tanganku mengepal erat. Kuku-kuku menusuk telapak. Kebaya itu buatan tangan ibu saya sendiri. Bu Ratna, kataku, tanpa rencana. Suaraku keluar lebih keras dari yang kumaksud. Dan, menurut saya, justru yang dibuat dengan ketelatenan. Dan cerita itu yang punya nilai lebih tinggi daripada sekedar label. Bu Ratna memutar tubuhnya ke arahku, perlahan. Seperti pemangsa yang menemukan mangsa baru. Matanya menyipit. Anindya bicara soal nilai. Lucu. Dia tertawa pendek. Tapi kau benar, sayang. Nilai emosional memang tak ternilai. Sayangnya, di dunia nyata. Yang dihargai adalah nilai materi. Dia mengangkat tas bermerek berwarna emas yang sejak tadi sengaja diletakkannya di meja terdekat. Seperti tas ini bukan cuma tas. Ini investasi. Nilainya naik tiap tahun. Beda dengan barang buatan tangan yang, maaf, hanya akan usang dimakan waktu. Ibuku menarik napas halus. Aku melihat jemarinya mencengkeram selendangnya. Tapi, lanjut Bu Ratna, kini sepenuhnya fokus padaku. Kau sendiri kok masih pakai tas yang itu-itu saja? Reza tidak memberimu uang untuk beli yang baru. Nadanya pura-pura penuh kasih. Tapi tiap kata adalah pisau. Reza memberi saya lebih dari cukup. Bu, jawabku. Berusaha menjaga suara tetap datar. Saya hanya memilih untuk tidak boros. Dan uang yang saya sisihkan, sebagian saya gunakan untuk hal yang menurut saya lebih penting. Hal lebih penting. Bu Ratna bersandar pada meja marmer. Sikapnya seperti pembawa acara yang memancing konflik. Seperti apa? Donasi. Atau dia membuat ekspresi pura-pura berpikir. Jangan-jangan untuk dikirim ke ibumu, supaya Bu Sari tidak usah terlalu keras bekerja. Aku merasa darahku mendidih. Reza, yang akhirnya lepas dari Om Hendra, bergegas mendekat. Wajahnya pucat. Ibu, katanya. Suaranya tegang, berusaha menengahi. Saya hanya bertanya, Reza, wajar, kan? Seorang ibu ingin tahu kemana uang keluarga pergi. Bu Ratna membelalak, seolah tak bersalah. Apalagi kalau uang itu mengalir ke pihak luar. Ibu Sari bukan pihak luar, seruku. Tidak bisa menahan lagi. Dia adalah ibu saya, dan uang yang saya kirim adalah hasil kerja keras saya sendiri, bukan dari uang belanja Reza. Bisik-bisik semakin keras. Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Dia berhasil memancingku. Kau kerja sampingan, tanpa izin suami. Suaranya naik, penuh kejutan yang dibuat-buat. Astaga. Anindya, itu namanya tidak menghormati suami. Di keluarga kami, istri tidak perlu menjatuhkan martabat dengan kerja serabutan. Kecuali dia menoleh ke arah ibuku. Kecuali ada tekanan dari pihak lain yang membutuhkan. Bu Sari, usahamu sedang sepi, ya. Ibuku kini benar-benar terjepit. Dia memandangku. Matanya memohon untuk dihentikan. Dia berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar. Bu Ratna, tolong. Jangan diperpanjang. Anindya, anak yang baik. Dia hanya ingin membantu. Kalau ini masalah, biar jadi masalah saya saja. Ini memang masalah ibu. Sergap Bu Ratna, seperti sudah menunggu. Masalah ibu yang tidak bisa mandiri, sampai memberatkan anak dan menantunya. Keluarga kecil seperti kalian memang selalu iri dan ingin menempel pada kesuksesan orang lain. Itu melampaui batas. Batas kesabaran, batas harga diri, batas segalanya. Ibu, teriakku, melangkah maju. Tapi Bu Ratna sudah terlalu larut dalam amarahnya. Dia tidak lagi peduli pada aku atau Reza. Amarah dan kebencian yang terpendam bertahun-tahun meledak, mencari sasaran termudah. Perempuan tua yang berdiri sendirian, dengan pakaian sederhana. Orang seperti ini pantas diberi pelajaran. Desis Bu Ratna. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, sebelum Reza bisa melompat, sebelum tanganku yang terangkat bisa menghalangi, dengan gerakan cepat, penuh kebencian. Tangan kanannya yang berhias cincin berlian besar melayang. Aku melihat lengannya mengayun. Aku melihat mata ibuku membesar, penuh ketidakpercayaan. Aku melihat kilatan cahaya dari berlian itu. Dan kemudian suara itu. Keras dan keji mengguncang ruangan yang sudah senyap.
Kepala ibuku tersentak ke samping. Tubuhnya yang ringan terhuyung mundur, nyaris jatuh ke sofa. Tangannya secara refleks menempel pada pipi kirinya, yang dalam hitungan detik sudah membentuk bekas merah menyala dengan goresan tipis dari tepi cincin itu. Keheningan yang menyusul lebih mengerikan dari suara tamparan itu. Semua orang membeku seperti patung. Ekspresi mereka campur aduk, ketakutan, dan ada satu dua yang hampir terlihat puas. Ibuku tidak menangis, tidak berteriak. Dia hanya berdiri di sana. Tangan masih menempel di pipinya. Matanya kosong, menatap lantai marmer. Di dalam kekosongan itu, aku membaca segalanya. Rasa sakit fisik, penghinaan yang dalam, dan yang paling melukai, rasa malu bahwa ini terjadi di hadapanku. Naluri pertamaku panas membara. Aku ingin menerjang, ingin membalas dengan 10 kali kekuatan. Ibu, teriakku, ingin menerobos maju, tapi lengan Reza yang kuat mengurungku dari belakang, menarikku mundur. Anin, jangan. Bisiknya di telingaku, suaranya parau dan panik. Kamu hanya akan memperburuk. Di matanya yang kulihat sekilas, ada badai. Ada kemarahan luar biasa pada ibunya. Ada rasa sakit melihat ibuku diperlakukan begitu. Tapi di atas segalanya, ada ketakutan yang dalam. Ketakutan pada ibunya sendiri. Dan ketidakberdayaan. Bu Ratna sendiri tampak sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tapi hanya sekejap. Wajahnya kembali diselimuti kesombongan yang tak tergoyahkan. Dia mengusap-usap tangannya, seakan membersihkan kotoran. Lihat, kau membuatku sampai kehilangan kesabaran. Bu Sari, suaranya kini kehilangan semua topeng keramahan. Murni dingin dan beracun. Aku berhenti bergerak. Seluruh tubuhku gemetar, tapi bukan lagi karena amarah yang meledak. Ini getaran dingin, getaran dari sesuatu yang mengkristal di dalam hatiku. Air mataku mengering. Aku memandang ibuku yang terluka. Aku memandang suamiku yang tak berdaya. Aku memandang mertuaku yang angkuh dan beringas. Dan dalam keheningan jiwa yang tiba-tiba terasa sangat jernih itu, sebuah tekad terbentuk. Setajam dan sedingin belati. Ini perang, dan perang tidak dimenangkan dengan emosi, tapi dengan strategi. Dia memilih menampar. Aku akan membalas dengan sesuatu yang akan meruntuhkan seluruh dunianya. Aku menarik napas dalam-dalam, melepaskan diri dari pelukan Reza. Aku berjalan, bukan ke arah Bu Ratna, tapi ke arah ibuku. Perlahan, aku meraih tangannya yang dingin dan masih menempel di pipinya. Aku menatap matanya. Pulang. Bu, bisikku. Suaraku anehnya terdengar tenang dan jelas. Anin, antar ibu pulang, tanpa memandang siapapun lagi, tanpa peduli pada cibiran atau pandangan syok. Aku menuntun ibuku yang berjalan seperti dalam mimpi, keluar dari ruangan yang beracun itu. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang. Pandanganku bertemu dengan pandangan Bu Ratna. Di matanya masih ada sisa-sisa kemenangan. Aku tidak berkata apa-apa, tapi aku yakin dia melihat sesuatu di mataku yang membuat senyum tipis di bibirnya sedikit goyah. Dia melihat bukan lagi Anindya yang penurut. Dia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang berjanji tanpa kata bahwa ini belum selesai. Aku membalikkan badan, meninggalkan semua kehancuran di ruangan itu, sambil menggenggam tangan ibuku erat-erat. Perjalanan pulang akan sunyi, tapi dalam kesunyian itu, rencanaku mulai menyusun dirinya sendiri. Keping demi keping, malam itu, rumah kami yang biasanya terasa hangat, berubah seperti lorong angin yang gelap. Setelah mengantar ibuku pulang ke rumah sederhananya di Bekasi, perjalanan 40 menit yang hanya diselingi isak tangis tertahan dan genggaman tangannya yang tak pernah lepas. Aku kembali dengan tubuh yang terasa bukan milikku sendiri. Aku memandang rumah kami. Dinding warna pastel, foto-foto pernikahan yang dipajang rapi, buku-buku notaris yang berserakan di meja. Semuanya tiba-tiba terasa seperti panggung boneka. Ilusi kedamaian yang rapuh, ilusi yang baru saja dihancurkan oleh satu tamparan. Di hadapan puluhan saksi, kunci bergerak di pintu. Reza masuk.
Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari pagi tadi. Kerah kemejanya terbuka, matanya merah, bercampur antara marah, malu, dan kelelahan. Ibumu, dia tidur. Suaranya serak. Iya, sudah minum obat penenang yang dulu dari dokter. Jawabku pendek. Aku berdiri di dekat jendela dapur, memandang kegelapan luar. Dia bilang, jangan diributkan. Dia minta maaf telah membuat masalah. Reza mengeluarkan suara seperti tersedak, antara tawa dan tangis yang pahit. Ibumu yang minta maaf. Ibuku yang baru saja menamparnya. Dia tak bisa melanjutkan. Tangannya mengepal, meninju udara dengan frustrasi. Astaga, Anin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku membalik badan. Cahaya lampu dapur yang temaram menyinari wajahnya yang berkerut. Kamu tahu harus berbuat apa, Reza. Kamu sudah melihatnya, kamu sudah mendengarnya. Pertanyaannya, apakah kamu akan melakukannya? Dia memandangku. Matanya berkaca-kaca menahan air mata. Apa yang kau ingin aku lakukan? Melawan ibuku sendiri di depan seluruh keluarga. Membalas menamparnya. Itu akan menyelesaikan apa? Ini bukan soal membalas tamparan. Suaraku meninggi. Getaran yang kukendalikan seharian mulai retak. Ini soal menunjukkan padanya bahwa yang dia lakukan tidak bisa diterima. Bahwa istri dan ibu mertuamu punya harga diri yang tidak boleh diinjak. Kamu bahkan tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membela ibu. Aku mencoba. Periaknya balik. Langkahnya mendekat. Aku bilang, cukup. Apalagi yang kau mau dariku? Anin, aku terjebak di tengah. Aku ingin suamiku berdiri di sampingku. Akhirnya, air mata itu tumpah. Panas dan pahit. Bukan berdiri di tengah seperti penonton yang kebingungan. Dia menampar ibuku. Reza. Bukan memarahi. Bukan menegur. Menampar. Seperti pada orang yang tak berguna. Aku melihat tubuh Reza melorot. Semua amarahnya menguap. Digantikan kehancuran yang dalam. Dia merosot ke kursi bar di dapur. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Bahunya berguncang. Aku tahu, bisiknya. Parau dan hancur. Aku tahu itu mengerikan. Tapi, Anin, kau tidak mengerti. Aku terikat. Terikat apa? Aku mendekatinya. Dia ibumu, bukan majikanmu. Dia mengangkat wajah. Air mata mengalir di pipinya. Reza jarang menangis. Pemandangan itu meluluhkan sebagian kecil tembok kemarahanku. Dengan ayah, gumamnya. Dengan ayahku yang sudah meninggal. Dia menarik napas dalam. Seperti orang yang hendak menyelam ke air yang sangat gelap. Saat ayah sakit keras, kanker stadium akhir. Dia sudah sangat lemah. Hampir tidak bisa bicara. Tapi suatu malam, hanya aku dan dia di kamar. Suara Reza bergetar. Dia memegang tanganku. Dia bilang, Reza, aku titip ibumu. Dia wanita yang kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Aku sudah menjaganya seumur hidupku. Sekarang ini tugasmu. Janji pada ayah. Jaga ibumu. Apapun yang terjadi. Meskipun dia salah. Meskipun dia keras, jangan pernah tinggalkan dia. Reza memejamkan mata, seolah menahan sakit. Dan aku berjanji pada ayah yang sedang sekarat. Ruangan terasa semakin sunyi, hanya diselingi dengung lampu dan isak tangis Reza yang tertahan. Aku duduk di sampingnya. Aku tidak akan memintamu mengingkari janjimu pada ayahmu, Reza. Kataku, pelan. Suaraku sudah tidak gemetar lagi. Justru sebaliknya, aku akan membantumu menepatinya dengan cara yang benar. Dia menatapku. Bingung. Janjimu adalah menjaga ibumu. Lanjutku. Bukan membiarkannya menjadi orang yang menyakiti orang lain tanpa batas. Menjaga seseorang kadang berarti menghentikan dia sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Dan, Reza, ada hal tentang ibumu yang sebentar lagi harus kau ketahui. Hal yang selama ini aku diamkan demi menjaga perasaanmu. Apa? Dia mengerutkan dahi. Belum sekarang. Aku menggeleng, tapi aku berjanji satu hal. Aku tidak akan pernah menyakiti ibumu secara fisik. Aku tidak akan pernah mempermalukannya dengan kebohongan. Aku hanya akan menunjukkan kebenaran. Dan kalau kebenaran itu menyakitkan baginya, itu bukan karena aku jahat,
Itu karena dia sudah terlalu lama hidup dalam dusta. Reza terdiam lama, lalu dia mengangguk pelan. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, Anin. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak akan menghalangimu. Itu cukup. Untuk sekarang, itu lebih dari cukup. Keesokan harinya, aku tidak pergi ke kantor. Aku mengambil cuti. Lalu, aku membuka brankas tua di kamar belakang. Brankas peninggalan ayahku, Pak Darmawan, yang dulu seorang notaris senior di Jakarta. Tanganku menemukan sebuah map coklat yang sudah menguning. Di dalamnya, sebuah sertifikat tanah dan bangunan. Lokasi: Pondok Indah. Aku menatap nama yang tercatat di sana. Pemilik: Sari Wulandari, ibuku. Banyak orang tidak tahu cerita ini. Dulu, sebelum menjadi penjahit, ibuku adalah pewaris sebidang tanah luas warisan kakekku. Tanah itu, atas saran ayahku, dijaminkan kepada seorang pengusaha muda yang sedang merintis untuk modal usaha. Pengusaha itu bernama Bambang, suami Bu Ratna, almarhum ayah Reza. Perjanjiannya jelas, hitam di atas putih. Tanah itu dipakai sebagai jaminan dan tempat membangun rumah keluarga Bambang. Tapi kepemilikan tetap atas nama ibuku, sampai utang modal itu dilunasi. Bambang meninggal sebelum sempat melunasi. Dan Bu Ratna, yang selama ini tinggal di rumah megah itu, tidak pernah tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa tanah yang dia injak setiap hari bukan miliknya. Ayahku menyimpan rahasia ini sampai akhir hayatnya. Dia tidak mau menagih. Dia bilang, biarlah, selama mereka memperlakukan kita sebagai keluarga. Ibuku pun setuju. Demi kerukunan, demi pernikahanku dengan Reza, mereka memilih diam. Tapi kemarin, tangan yang menampar pipi ibuku telah membatalkan semua perjanjian diam itu. Aku memotret setiap halaman dokumen. Lalu aku menelpon satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi, Pak Wibowo, mantan rekan kerja ayahku, kini pengacara senior. Pak Wibowo, ini Anindya, putri Pak Darmawan. Saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu yang sudah lama terkubur. Di seberang telepon, suara tua itu terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku sudah menunggu telepon ini selama bertahun-tahun. Nak, ayahmu pernah berpesan, kalau suatu hari kau menelpon soal tanah itu, artinya keluarga seberang sudah keterlaluan. Datanglah ke kantorku besok. Aku menutup telepon. Jantungku berdebar, tapi pikiranku jernih. Sore itu, ponselku berbunyi. Nama Bu Ratna muncul di layar. Aku menarik napas, lalu mengangkat. Anindya. Suaranya tajam, tanpa basa-basi. Aku dengar kau membawa ibumu pulang tanpa pamit kemarin. Itu sangat tidak sopan. Kau mempermalukanku di depan keluarga besar. Aku hampir tertawa. Saya mempermalukan ibu. Setelah ibu menampar ibu saya. Itu salahnya sendiri. Bu Ratna memotong. Dia memancing. Sekarang dengarkan baik-baik. Minggu depan ada acara syukuran di rumah. Kau dan Reza harus datang. Dan kau akan minta maaf di depan semua orang atas sikapmu yang lancang. Kalau tidak, jangan harap aku mengakuimu sebagai menantu. Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena takut, tapi karena hampir tak percaya pada keberanian perempuan ini. Baik, Bu, jawabku akhirnya. Suaraku terdengar tenang. Kami akan datang ke acara syukuran itu. Bagus, katanya, puas. Dia mengira aku menyerah. Dia tidak tahu. Dia baru saja mengundangku ke panggung yang akan kupakai untuk meruntuhkan kerajaannya. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan persiapan yang sunyi. Di kantor Pak Wibowo, kami menyusun ulang seluruh berkas, sertifikat asli, perjanjian jaminan yang ditandatangani Bambang dan ibuku, lengkap dengan meterai dan tanda tangan saksi. Bahkan ada surat tulisan tangan Bambang yang mengakui utang itu, yang selama ini tersimpan rapi. Semuanya sah. Anin, kata Pak Wibowo sambil membuka kacamatanya. Secara hukum, ibumu adalah pemilik tanah dan bangunan itu. Keluarga Bu Ratna selama ini menempati properti yang bukan hak mereka. Kalau ibumu mau, kalian bisa menggugat pengosongan. Tapi pikirkan baik-baik. Ini akan menghancurkan banyak orang. Saya tidak ingin menghancurkan Pakistan, jawabku. Saya hanya ingin keadilan.
Dan saya ingin perempuan itu tahu bahwa kesombongan yang dia bangun selama ini berdiri di atas tanah pinjaman. Sementara itu, di balik layar, aku mulai mendengar hal-hal lain dari Mbak Asih, pembantu lama di rumah mertua yang masih sering kuberi bantuan diam-diam. Aku tahu bahwa keuangan Bu Ratna sebenarnya sedang goyah. Yayasan yang dia banggakan ternyata terlilit utang. Gaya hidup mewahnya dibiayai dari pinjaman yang menumpuk. Bu Ratna sedang putus asa mencari uang dan rencananya dia akan menjual rumah Pondok Indah itu untuk menutup semua utangnya. Aku tersenyum getir mendengarnya. Dia berencana menjual rumah yang bahkan bukan miliknya. Beberapa hari sebelum acara, adik ipar perempuanku, Vania, tiba-tiba mengajakku makan siang. Vania yang biasanya dingin, kini mendadak manis. Mbak Anin, soal kejadian kemarin, jangan diambil hati, ya. Mama memang begitu orangnya, tapi sebenarnya Mama sayang kok sama Mbak. Aku tahu permainan ini. Vania diutus untuk mengorek. Apakah aku punya rencana? Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Vania. Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin semuanya menjadi jelas. Vania tampak lega. Dia melapor balik pada ibunya bahwa aku sudah jinak, persis seperti yang kuinginkan. 2 hari kemudian, ujian datang dari arah lain. Tante Nila menelpon ibuku. Suaranya manis dibuat-buat. Bu Sari, katanya, sebagai sesama orang tua, saya hanya mau menasihati. Sebaiknya keluarga ibu tahu diri. Bu Ratna itu orang baik. Jangan sampai gara-gara Anindya yang keras kepala. Hubungan keluarga jadi retak. Ibuku hanya menjawab tenang. Terima kasih nasihatnya, Bu Nila. Tapi soal harga diri, setiap keluarga punya batasnya sendiri. Lalu dia menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku memeluk ibuku malam itu. Bu, kataku, kalau ibu ragu, kita berhenti sekarang juga. Ibuku menggeleng. Tidak, Nin. Ibu tidak ragu. Ibu hanya lelah berpura-pura tidak sakit selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kebenaran berdiri tegak. Kata-kata itu menguatkan langkahku. Sekarang ini bukan lagi rencanaku sendiri. Ini adalah keputusan kami berdua. Malam sebelum acara, Reza memandangku saat aku menyusun map coklat itu ke dalam tas. Amin. Apapun yang akan terjadi besok, dia berkata pelan. Aku ingin kau tahu. Aku tidak akan berdiri di tengah lagi. Aku akan berdiri di sampingmu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat suamiku yang dulu, yang berani. Terima kasih, Mas, kataku. Besok, kau tidak perlu melawan ibumu. Kebenaran yang akan bicara. Kau hanya perlu tidak menghalanginya. Dia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak hari tamparan itu, kami tidur dengan tangan saling menggenggam. Hari acara syukuran itu datang. Rumah Pondok Indah kembali penuh. Tamu-tamu yang sama, wajah-wajah yang sama. Bu Ratna kembali menjadi ratu. Kali ini dengan kebaya merah marun yang lebih mewah dari sebelumnya. Aku datang bersama Reza. Dan kali ini, aku juga membawa ibuku, Bu Sari, dengan kebaya sederhananya. Berjalan di sampingku dengan kepala tegak. Aku sudah menceritakan semuanya padanya. Tentang sertifikat, tentang rencanaku. Awalnya, ibu menolak. Sudahlah, Nin, dia berkata. Untuk apa membuka luka lama? Tapi aku berkata, Bu, ini bukan tentang luka lama. Ini tentang harga diri ibu. Dan akhirnya, ibu setuju. Begitu kami masuk, Bu Ratna langsung melihat kami. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Dia mengira aku datang untuk menyerah, untuk minta maaf di depan semua orang, seperti yang dia perintahkan. Anindya, suaranya melengking, memanggil perhatian seluruh ruangan. Akhirnya kau datang juga, dan kau bawa ibumu. Bagus. Berarti dia bisa menyaksikan menantuku belajar sopan santun. Tamu-tamu mulai berkumpul, mencium aroma drama. Bu Ratna berdiri di tengah, menikmati panggungnya. Nah, Anindya, katanya. Melipat tangan di dada, kami semua menunggu.
Sampaikan permintaan maafmu atas kelancanganmu minggu lalu, atas sikapmu yang membawa-bawa nama keluarga. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Reza berdiri di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Ibuku berdiri di sisi lain. Tenang. Aku melangkah maju. 1 langkah. Lalu aku berkata dengan suara yang jelas dan terdengar ke seluruh ruangan. Baik. Bu, saya akan bicara di depan semua orang. Seperti yang Ibu minta. Bu Ratna tersenyum puas. Tapi sebelum saya bicara, saya ingin bertanya satu hal. Lanjutku. Apakah Ibu tahu siapa pemilik rumah ini? Senyum Bu Ratna membeku sedikit. Apa maksudmu? Tentu saja, ini rumahku. Rumah keluargaku, dibangun oleh mendiang suamiku. Saya tidak bertanya siapa yang membangun. Kataku, saya bertanya siapa pemiliknya. Secara hukum, siapa nama yang tercatat di sertifikat tanah dan bangunan rumah ini? Bu Ratna mulai gelisah. Tentu saja namaku atau nama anakku. Jangan mengarang cerita. Anindya, apa-apaan ini? Aku membuka tasku. Aku mengeluarkan map coklat itu. Lalu, aku mengeluarkan 1 lembar dokumen dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini. Suaraku tenang, asli. Bisa diverifikasi di Badan Pertanahan. Dan nama yang tercatat sebagai pemilik di sini adalah Sari Wulandari, ibu saya. Ruangan meledak dengan bisik-bisik. Wajah Bu Ratna memutih. Itu bohong, teriaknya. Itu pasti palsu. Mana mungkin? Pak Wibowo, yang sejak tadi berdiri tak mencolok di antara tamu, melangkah maju. Saya Wibowo, pengacara. Dan dulu, rekan kerja almarhum Pak Darmawan. Dokumen itu asli. Dan saya yang menyimpan salinannya selama bertahun-tahun. Tanah ini dulu adalah warisan keluarga Busari yang dipinjamkan kepada mendiang Pak Bambang sebagai modal usaha dan tempat tinggal. Dengan perjanjian kepemilikan tetap atas nama Busari sampai utang itu dilunasi. Utang itu, kata Pak Wibowo dengan tenang, tidak pernah dilunasi. Sampai Pak Bambang meninggal, aku mengeluarkan lembar kedua. Dan ini perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh mendiang suami ibu, lengkap dengan meterai dan saksi. Dan ini surat tulisan tangan beliau yang mengakui utang itu. Bu Ratna terhuyung. Dia memegang tepi meja marmer untuk menahan tubuhnya. Tidak. Suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Bambang tidak pernah cerita. Beliau tidak pernah cerita. Bu, kataku, karena ayah saya dan ibu saya memilih diam selama bertahun-tahun. Mereka membiarkan ibu tinggal di rumah ini, menikmati semuanya, tanpa pernah menagih. Mereka memilih diam demi kerukunan. Demi pernikahan saya dengan Reza, mereka memperlakukan ibu sebagai keluarga. Aku melangkah lebih dekat. Suaraku tidak meninggi, tapi tiap kata jatuh seperti palu. Dan ibu membalas kebaikan diam itu dengan apa? Dengan menampar wajah perempuan yang selama ini menanggung ibu dengan kemurahan hati. Perempuan yang tanahnya ibu tempati setiap hari. Yang namanya ibu hina sebagai penjahit kampung. Seluruh ruangan terdiam total. Tante Nila menutup mulutnya. Om Hendra menunduk. Sepupu-sepupu yang dulu menertawakan ibuku, kini tak berani menatap. Bu Ratna jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi angkuh, kini hancur. Tapi dia masih mencoba melawan. Kalau begitu, gugat saja. Desisnya. Usir aku. Lihat apa kata orang tentang menantu yang mengusir mertuanya dari rumah. Aku menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak datang untuk mengusir ibu. Bu Ratna mengangkat wajah. Bingung. Saya tahu keadaan keuangan ibu. Lanjutku. Suaraku kini lebih lembut, tapi tetap tegas. Saya tahu yayasan ibu terlilit utang. Saya tahu ibu berencana menjual rumah ini untuk menutup semuanya. Rumah yang bahkan bukan milik ibu. Mata Bu Ratna membelalak. Bagaimana kau? Tidak penting bagaimana saya tahu. Potongku. Yang penting adalah ini. Kalau saya mau, hari ini juga saya bisa membuat ibu kehilangan segalanya. Rumah ini, nama baik ibu, kepercayaan keluarga besar yang selama ini ibu kuasai. Semua bisa runtuh dalam 1 hari. Sama cepatnya
dengan satu tamparan. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Tapi saya tidak akan melakukannya. Ruangan terdiam. Bahkan Bu Ratna tampak tak mengerti. Karena suami saya, Reza, pernah berjanji pada ayahnya yang sekarat untuk menjaga ibu, apapun yang terjadi. Dan saya menghormati janji itu. Aku menoleh pada Reza, yang matanya kini basah. Saya tidak akan membuat suami saya mengingkari janjinya. Tapi menjaga seseorang bukan berarti membiarkannya menghancurkan orang lain. Aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. Maka inilah yang akan terjadi. Ibu boleh tetap tinggal di rumah ini. Tapi mulai hari ini, status hukumnya jelas. Rumah ini milik ibu saya. Ibu tinggal di sini bukan sebagai pemilik, tapi sebagai keluarga yang kami izinkan tinggal. Soal utang yayasan ibu, kami akan bantu mencarikan jalan keluar yang wajar. Bukan karena ibu pantas dibantu, tapi karena ibu saya, perempuan yang ibu tampar itu, terlalu baik untuk membiarkan siapapun jatuh ke jurang. Aku berlutut sedikit, mensejajarkan pandanganku dengan Bu Ratna yang terduduk. Selama 7 tahun, ibu memandang ibu saya dari atas. Sekarang, ibu tahu, sepanjang waktu itu, ibu sebenarnya berdiri di atas tanahnya. Dan dia tidak pernah sekalipun menyebutnya. Itulah yang membedakan kami dengan ibu. Kami punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan tas mahal atau anggur Prancis. Kami punya harga diri yang tidak perlu menginjak orang lain untuk berdiri tegak. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Ratna, perempuan angkuh yang selama ini tak pernah menunduk pada siapapun, perlahan merosot dari sofa. Lututnya menyentuh lantai marmer dingin yang sama, tempat ibuku berdiri terhina minggu lalu. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Dan dari balik telapak tangannya, terdengar suara yang tak pernah kukira akan kudengar dari mulutnya. Suara tangis. Suara orang yang akhirnya runtuh. Maafkan saya, bisiknya terbata. Bu Sari, maafkan saya. Ibuku melangkah maju. Aku hampir menghentikannya. Takut dia akan terluka lagi. Tapi ibuku dengan kelembutan yang tak pernah kupahami sepenuhnya, berlutut di samping Bu Ratna. Dia meraih tangan perempuan yang minggu lalu menamparnya. Berdirilah. Bu Ratna, kata ibuku, lembut. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, bahkan sebelum ibu meminta. Kita berdua hanya dua ibu yang ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Hanya saja, jalan kita berbeda. Aku menatap kedua perempuan itu. Yang satu pernah menjadi ratu, kini berlutut. Yang satu pernah dihina, kini mengulurkan tangan. Dan aku mengerti, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika musuhmu jatuh, tapi ketika kau cukup kuat untuk tidak menendangnya saat dia sudah jatuh. Reza melangkah, memeluk ibunya dan ibuku sekaligus. Tamu-tamu mulai pergi satu persatu dengan kepala tertunduk. Panggung kekuasaan itu telah runtuh, bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran. Hari-hari setelah acara itu berjalan dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Aku menyangka kemenangan akan terasa manis. Ternyata yang kurasakan justru kelegaan yang tenang. Seperti beban yang sudah lama kupanggul, akhirnya bisa kuletakkan. Bu Ratna berubah. Tidak dalam semalam. Perubahan sejati memang tidak pernah secepat itu. Tapi pelan-pelan. Perempuan yang dulu memandang semua orang dari atas itu mulai belajar menunduk. Dia tidak lagi mengadakan pesta-pesta mewah untuk memamerkan kekayaan yang ternyata banyak yang semu. Dia menjual sebagian besar perhiasannya, tas-tas mahalnya, untuk mulai melunasi utang yayasannya, sedikit demi sedikit. Kami menepati janji. Pak Wibowo membantu menyusun ulang keuangan yayasan itu agar tidak runtuh sepenuhnya. Ibuku, sebagai pemilik sah rumah Pondok Indah, membuat perjanjian baru yang jelas dan manusiawi. Bu Ratna boleh tinggal di sana seumur hidupnya, tapi tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi tahta. Yang paling mengejutkanku adalah perubahan dalam hubungan Bu Ratna dan ibuku. Suatu sore, aku datang ke rumah Pondok Indah dan menemukan keduanya sedang duduk berdua di teras. Ibuku sedang mengajari Bu Ratna menjahit. Tangan Bu Ratna yang dulu hanya tahu memegang gelas anggur, kini canggung memegang jarum. Susah juga ya. Bu Sari,
kata Bu Ratna sambil tertawa kecil. Tawa yang kali ini tulus. Pelan-pelan saja, Bu, jawab ibuku. Semua hal yang berharga memang butuh ketelatenan. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu. Dan mataku terasa panas. Inilah yang ayahku dulu harapkan ketika dia memilih diam. Bukan kehancuran, tapi penyembuhan. Reza juga berubah. Suamiku yang dulu selalu berdiri di tengah, kini belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Dia akhirnya memahami bahwa menjaga ibunya bukan berarti membenarkan semua perbuatannya. Dia menemukan keberanian yang selama ini terkubur di balik rasa bersalah dan janji pada ayahnya. Suatu malam, dia memelukku dari belakang saat aku mencuci piring. "Anin," bisiknya. "Terima kasih, kau tidak menghancurkan keluargaku. Kau justru menyelamatkannya. Aku terlalu takut untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Kau melakukannya dengan cara yang bahkan tidak meninggalkan kebencian." Aku tersenyum. "Aku tidak melakukannya sendirian, Mas. Aku melakukannya untuk ibuku. Dan ternyata untuk ibumu juga." Vania, adik iparku, datang menemuiku beberapa minggu kemudian. Kali ini tanpa misi rahasia. Dia datang membawa permintaan maaf yang sungguh-sungguh. "Mbak Anin," katanya, "aku malu pada diriku sendiri. Selama ini aku ikut-ikutan Mama memandang rendah Mbak dan Bu Sari. Aku tidak tahu kebenarannya. Maafkan aku. Aku memeluknya. Kita semua kadang salah memandang orang. Vania, yang penting kita mau membuka mata. Dan ibuku yang dulu duduk sendirian di sofa besar itu, kini menjadi orang yang paling dihormati dalam keluarga besar. Bukan karena dia kaya, tapi karena semua orang akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Perempuan yang menyimpan kekuatan dalam diam. Perempuan yang memilih memaafkan ketika dia punya semua alasan untuk membalas dendam. Kebaya sederhana buatan tangannya itu, yang dulu ditertawakan sebagai vintage murahan, kini dikagumi. Beberapa anggota keluarga bahkan memesan jahitan padanya. Tante Nila, yang dulu paling sinis, menjadi pelanggan tetapnya. Suatu hari, aku bertanya pada ibuku, "Bu, apakah ibu benar-benar sudah memaafkan Bu Ratna setelah semua yang dia lakukan?" Ibuku terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Nin, menyimpan dendam itu seperti memegang bara api panas dengan niat melemparnya ke orang lain. Tapi yang terbakar lebih dulu adalah tangan kita sendiri. Ibu sudah cukup lama hidup. Ibu tidak mau menghabiskan sisa umur dengan tangan yang terbakar." Kata-kata itu kusimpan dalam hati sampai hari ini. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan kumpul keluarga lagi di rumah Pondok Indah. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada anggur Prancis yang dipamerkan. Tidak ada tas mahal yang diletakkan di meja untuk dilihat orang. Yang ada hanya makanan sederhana yang dimasak bersama. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi buatan ibuku. Dan tawa yang kali ini benar-benar tulus. Bu Ratna duduk di samping ibuku. Bukan lagi sebagai ratu, tapi sebagai sahabat. Reza dan aku duduk berhadapan. Tangan kami bertaut di bawah meja. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Kumpul keluarga itu benar-benar terasa seperti yang selalu diucapkan, tapi tak pernah benar-benar terjadi. Keluarga yang berkumpul. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk sendirian di teras rumah kami, memandang langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang. Reza membawakanku secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Kadang, kehadiran yang diam lebih berarti daripada 1000 kata. Aku teringat kembali pada hari tamparan itu, pada suara keras yang mengguncang ruangan, pada mata kosong ibuku yang menatap lantai marmer, pada tekad dingin yang terbentuk di dalam dadaku. Dan aku menyadari betapa berbedanya perasaanku sekarang. Dulu aku mengira satu-satunya cara untuk membalas penghinaan adalah dengan penghinaan yang lebih besar, untuk membalas tamparan dengan tamparan. Tapi ibuku mengajariku sesuatu yang lebih dalam, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan kita menghancurkan orang yang menyakiti kita, tapi pada kemampuan kita untuk berdiri tegak
tanpa harus merobohkan orang lain. Cerita ini mengajarkan banyak hal pada saya. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya atau dari tas yang dibawanya, karena kesombongan yang paling megah pun seringkali berdiri di atas tanah yang dipinjam. Dan jangan pernah meremehkan kelembutan, karena di balik perempuan yang memilih diam sering tersimpan kekuatan yang bisa meruntuhkan kerajaan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti ibuku dulu, yang duduk sendirian di sudut ruangan, dipandang rendah, ditertawakan karena sederhana. Mereka menelan penghinaan demi kerukunan, demi anak-anak mereka, demi menjaga perasaan orang lain. Tapi diam, mereka bukan kelemahan. Diam, mereka adalah pilihan. Dan suatu hari, ketika batas itu dilampaui, dunia akan melihat siapa mereka sebenarnya. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang terjebak di antara cinta pada istri dan bakti pada orang tua, yang berdiri di tengah kebingungan, takut menyakiti salah satu pihak. Kepada mereka, saya ingin mengatakan, berdiri di samping orang yang benar bukan berarti mengkhianati orang yang kau cintai. Kadang, mencintai seseorang berarti berani menghentikan mereka saat mereka salah. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna di luar sana, yang membangun tembok kesombongan, bukan karena mereka kuat, tapi justru karena mereka takut. Takut kehilangan kuasa, takut dipandang rendah, sehingga mereka memandang rendah orang lain lebih dulu. Kepada mereka, semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kehormatan yang dibangun di atas penghinaan terhadap orang lain, cepat atau lambat akan runtuh. Hari ini, ibuku masih menjahit, bukan karena terpaksa, tapi karena dia mencintai pekerjaannya. Bu Ratna belajar menjadi manusia yang lebih rendah hati. Reza menemukan keberaniannya, dan aku belajar bahwa keadilan tidak selalu harus berwajah dendam. Kadang, keadilan yang paling indah adalah ketika orang yang menyakitimu akhirnya mengerti, lalu berubah, lalu menjadi lebih baik. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Saat seseorang menampar harga dirimu, kau bisa membalas dengan tamparan, atau kau bisa membalas dengan kebenaran yang membuat mereka tak pernah berani lagi mengangkat tangan. Kau bisa membiarkan kebencian membakarmu, atau kau bisa memilih untuk menang tanpa kehilangan kelembutanmu. Aku memilih yang kedua, dan aku tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melihat seseorang yang kalian cintai dihina, lalu memilih untuk membalasnya dengan cara yang bermartabat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pengingat bahwa kelembutan bukanlah kelemahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ibu mertua menjual villa warisan keluarga seharga 3 miliar rupiah. Semua uang itu diberikan kepada anak bungsunya untuk membeli apartemen mewah. Lalu beliau memutuskan pindah ke rumah saya. Suami saya langsung setuju. Baru kemudian menoleh menanyakan pendapat saya. Saya hanya tersenyum. Saya berkata pelan, "Kebetulan sekali, Mas. Saya baru saja akan dinas ke Kalimantan selama 1,5 tahun. Tolong jaga ibu baik-baik, ya." Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah malam yang mengubah segalanya. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nama saya Anissa Wijaya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek perencana kota di sebuah lembaga di Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Sudah 5 tahun pula saya belajar diam. Malam itu hari Minggu. Apartemen kami di Jakarta Selatan biasanya sunyi di akhir pekan. Saya sedang menunduk di meja kerja, menatap gambar detail proyek Taman Kota Baru. Cahaya kuning dari lampu meja menerangi garis-garis rumit yang sudah menyita seluruh waktu saya seminggu terakhir. Di ruang keluarga, Bagas menonton pertandingan sepak bola di televisi layar lebar. Suara komentator mengalun datar. Apartemen ini pencapaian terbesar kami, tetapi juga beban terbesar kami. Bel pintu berbunyi. Bagas melirik malas, tetapi tidak beranjak.
Nisa, tolong buka pintunya, katanya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Saya menghela napas. Tidak terlalu dalam. Saya sudah terbiasa. Saya berdiri, melihat jam dinding. Pukul 8 malam. Di ambang pintu berdiri ibu mertua saya, Ibu Wati. Beliau mengenakan gamis beludru. Di tangannya ada sebuah parsel buah. Ibu, selamat malam. Silakan masuk, sapa saya. Berusaha menyembunyikan kelelahan. Mas Bagas sedang menonton TV, mendengar suara ibunya. Bagas melompat dari sofa. Loh, ibu datang. Kenapa tidak telepon dulu? Tidak usah repot. Ibu naik taksi online, sahut Ibu Wati. Beliau berjalan langsung duduk di sofa kulit impor. Hadiah pernikahan dari orang tua saya. Saya ke dapur, membawakan secangkir teh hangat. Silakan, Bu. Ibu Wati menghirup tehnya sekali, lalu meletakkan cangkir itu keras-keras di meja kaca. Suara denting kering menggema. Bagas mematikan televisi. Ia duduk di samping ibunya. Ibu datang malam ini dengan 2 kabar penting. Ibu Wati memulai. Nadanya bukan nada diskusi, melainkan perintah. Dengarkan baik-baik, kalian berdua. Saya berdiri di dekat mereka, melipat tangan. Ada firasat buruk merayap di dada saya. Pertama, katanya, menatap lurus ke arah Bagas. Villa keluarga kita yang di puncak sudah ibu jual. Bagas tersedak. Apa? Bu, dijual. Kenapa mendadak sekali? Itu kan tempat kenangan kita. Kenangan apa? Tanah itu sudah lama jadi milik ibu. Sudah ibu jual. Seharga 3 miliar rupiah. 3 miliar. Saya melihat Bagas menelan ludah. Ibu mau menabung uangnya untuk hari tua, tanya saya hati-hati. Ibu Wati melirik saya tajam. Nah, ini yang kedua. Adikmu, Dion, akan menikah. Calon istrinya, Larissa, tidak suka apartemen mereka yang sekarang. Katanya terlalu sempit. Mereka sudah menemukan apartemen mewah di pusat kota. Harganya lebih dari 6 miliar. Jantung saya berdebar lebih kencang. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Ibu sudah memutuskan. Ibu Wati mengumumkan dengan hikmat. Semua uang 3 miliar itu akan ibu berikan pada Dion. Anggap saja hadiah pernikahan untuk uang muka apartemen barunya. Seorang laki-laki harus punya karir dan rumah yang layak, supaya dihormati istrinya. Bagas ternganga, lalu mengangguk setuju. Iya. Bu, ibu benar. Dion mau menikah. Kita sebagai kakak harus membantu. Kamu diam dulu, potong Ibu Wati. Ibu belum selesai, karena villa sudah dijual. Mulai minggu depan, ibu akan pindah dan tinggal di sini bersama kalian. Udara di ruangan itu mengental. 3 miliar untuk anak bungsu. Beban untuk anak sulung. Sebuah pengaturan yang sempurna. Saya menunggu reaksi Bagas. Setidaknya 1 pertanyaan. Kita diskusikan dulu dengan Nisa. Tetapi tidak ada. Ia langsung menoleh pada ibunya dan seperti anak penurut mengangguk. Tentu saja, pindah saja ke sini. Memang seharusnya begitu. Apartemen kita kan besar. Ibu bisa tinggal di kamar tamu. Di sana nyaman sekali. Setelah itu, ia menoleh ke arah saya dengan senyum yang nyaris memohon. Anissa, iya kan? Sayang. Ibu kan sudah tua, tidak baik tinggal sendirian. Justru kita beruntung kalau ibu mau tinggal bersama kita. Saya menatap suami saya, lalu ibu mertua saya. Di mata mereka, saya seolah tidak ada. Keputusan tentang rumah saya, ruang pribadi saya, keuangan kami. Semua dibuat tanpa sepengetahuan saya. Mereka bahkan tidak berusaha berpura-pura. Dalam sekejap, kelelahan. 5 tahun mengeras menjadi es di dada saya. Bagas terus berceloteh tentang kamar untuk ibunya. Ibu Wati mengangguk penuh restu. Saya hanya diam. Saya kembali ke meja kerja. Saya duduk, menatap gambar rancangan yang belum selesai. Keheningan saya akhirnya menarik perhatian mereka. Nisa, panggil Ibu Wati. Ada nada tidak senang dalam suaranya. Kamu dengar apa yang ibu katakan. Minggu depan, ibu pindah. Siapkan kamarnya. Bagas tersentak. Nisa, ibu bicara denganmu. Kamu kenapa? Apa kamu tidak senang ibu tinggal di sini?
Saya mengangkat kepala dari gambar rancangan. Bukan amarah, bukan air mata, bukan perdebatan yang mereka harapkan. Saya justru tersenyum, senyum yang ringan dan tenang. Senyum inilah yang membuat mereka gelisah. Mereka terbiasa melihat saya diam atau berdebat, yang selalu dipatahkan Bagas. Tetapi senyum ini sesuatu yang baru. Sayang sekali, kata saya. Sepertinya minggu depan saya tidak ada di rumah untuk menyambut ibu. Ibu Wati mengernyitkan kening. Apa maksudmu? Bagas melompat ke arah meja saya. Kamu ini bicara apa? Kamu mau kemana? Liburan dengan teman-temanmu. Tidak bisa. Ibu mau pindah. Kamu harus ada di rumah, membantu. Saya tidak menjawab. Dengan tenang, saya membuka laci, mengeluarkan map terjilid rapi. Di sampulnya tertulis huruf tebal, surat keputusan penugasan. Saya menyodorkannya ke arah mereka. Apa ini? Tanya Bagas. Mengambilnya dengan bingung. Surat keputusan dari kementerian, jelas saya. Saya ditugaskan ikut proyek strategis nasional, perencanaan kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini proyek negara. Bagas membolak-balik halaman. Matanya melebar. Masa tugasnya 1,5 tahun, saya melanjutkan, seolah sedang presentasi. Dan mulainya, saya melirik jam. 2 hari lagi, Selasa pagi, saya berangkat. 1,5 tahun, pekik Ibu Wati. Kamu sudah gila. Kamu itu istri orang. Siapa yang akan mengizinkanmu pergi selama itu? Bagas seperti kehilangan kata-kata. Ia mencengkeram lengan saya. Suaranya bergetar. Nisa, kamu bercanda. Kenapa kamu tidak membicarakan keputusan sepenting ini denganku? Aku ini siapa bagimu? Kemarahan dalam suaranya nyaris membuat saya tertawa. Keputusan penting, ulang saya. Senyum saya lenyap, berganti tatapan dingin. Kamu memutuskan ibumu tinggal di sini tanpa batas waktu. Apa kamu minta pendapat saya? Kamu setuju ibu memberikan 3 miliar tabungan hari tuanya kepada Dion? Apa kamu minta pendapat saya, Bagas? Saya berdiri. Kamu bahkan tidak bertanya. Kalian memutuskan segalanya di rumah ini. Rumah yang cicilannya juga saya bayar setiap bulan. Seolah-olah saya tidak ada. Jadi keputusan yang menyangkut karir saya. Saya juga tidak wajib mendiskusikannya dengan siapapun. Tapi itu kan Kalimantan. Bagas gagap mencari argumen. Di sana jauh. 1,5 tahun. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Ini kesempatan karir terbesar dalam hidup saya. Gajinya 3 kali lipat. Dan yang terpenting, saya menunjuk baris terakhir surat itu. Tempat tanda tangan saya tertera. Saya sudah menandatangani. Kalau mundur, saya harus membayar denda besar. Dan karir saya di kementerian tamat. Ibu Wati terpaku. Mengerti bobot kata proyek negara dan denda. Bagas panik. Ia sadar, kali ini saya tidak main-main. Tidak. Saya tidak setuju, teriaknya. Ketakutan berubah menjadi amarah. Kamu istriku, kamu harusnya di rumah. Ibu mau pindah. Siapa yang akan membantu? Bagaimana aku mengurus semuanya sendirian? Itu masalahmu, potong saya. Kamu tidak sopan. Ibu Wati menggebrak meja. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu itu menantu di rumah ini. Justru karena saya menantu, saya memotongnya. Saya sudah diam selama 5 tahun. Tetapi hari ini cukup. Sudah saatnya kita bicara jelas. Bukan dengan emosi, tetapi dengan angka. Saya menatap keduanya. Kalian selalu menganggap ini rumah Bagas. Dan saya hanya menumpang. Benar begitu. Baiklah, biar saya jelaskan tentang rumah Bagas ini. Saya berbicara dingin dan tertata. Pertama, uang muka. Orang tua saya memberikan 900 juta. Mas Bagas menyumbang berapa? Total 300 juta dari tabungannya. Bagas mundur selangkah. Wajahnya pucat. Itu rahasia yang selama ini ingin ia sembunyikan dari ibunya. Kedua, cicilan PR. Harga apartemen ini 5 miliar. Setelah dikurangi uang muka, kita mengambil kredit 3,8 miliar untuk 15 tahun. Cicilan per bulan dengan bunganya 40 juta. Saya menatap lurus ke Bagas. Gaji kamu 50 juta. Kamu berkomitmen membayar 22 juta. Gaji saya
40 juta. Saya membayar 18 juta. Bagas mengangguk pelan. Ketiga, saya mengayunkan tangan ke seluruh ruangan. Semua perabot mahal ini, sofa kulit, TV, kitchen set, semuanya dibeli orang tua saya. Apa kamu menyumbang 1 rupiah pun? Mas? Bagas terdiam. Ibu Wati memandang bergantian dari saya ke putranya. Ekspresinya berubah dari marah menjadi bingung. Beliau tidak tahu detail ini. Selama ini Bagas selalu mengatakan dialah yang menafkahi keluarga. Saya tidak pernah mengungkit ini. Lanjut saya. Karena saya pikir dalam keluarga semuanya milik bersama. Tetapi sikap kalian malam ini menunjukkan bahwa pengorbanan saya sia-sia. Kalian hanya melihat saya sebagai mesin ATM dan pembantu gratis yang bisa direndahkan kapan saja. Saya menoleh ke Ibu Wati. Ibu ingin mengorbankan 3 miliar tabungan hari tua demi Dion. Itu hak ibu. Itu uang ibu. Saya tidak ikut campur. Tetapi ibu tidak bisa menjual aset ibu, lalu menginvasi ruang hidup dan keuangan saya. Ibu tidak bisa melimpahkan akibat keputusan ibu kepada saya. Kamu. Ibu Wati terengah-engah, wajahnya merah. Dan kamu? Bagas, saya menatap suami saya. Proyek ini proyek negara. Saya sudah tanda tangan kontrak. Mundur berarti akhir karir saya. Saya harus pergi. Saya berhenti sejenak, memberikan vonis terakhir. Kamu yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu yang membuat keputusan itu sendiri. Artinya, selama 1,5 tahun, saya tidak ada. Kamulah yang bertanggung jawab merawat ibu. Saya pergi. Kamu tinggal. Adil. Kan? Ruangan itu senyap. Bagas menatap saya seolah saya orang asing. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat saya. Malam itu, ia tidak berani masuk kamar tidur. Ia dan ibunya berbisik-bisik di ruang keluarga. Lalu ia menggelar kasur di sofa. Saya mengunci pintu dan membuka laptop. Sebenarnya, saya mengatakan separuh kebenaran. Proyek itu nyata. Gaji 3 kali lipat, itu nyata. Tetapi, itu bukan paksaan. Saya diam-diam mengajukan diri 6 bulan lalu. Surat keputusan itu datang seminggu lalu, dan saya menyimpannya di laci, menunggu saat yang tepat. Dulu, saya mencintai Bagas, kelembutannya. Tetapi, saya salah. Saya tidak menikahi seorang pria. Saya menikahi sebuah keluarga yang hanya tahu cara menarik uang. Saya ingat hari-hari awal pernikahan. Setiap Ibu Wati berkunjung, beliau mengeluh. Kasihan Dion, tidak punya motor. Bagas menatap saya. Saya beri kartu kredit. Dion ingin kuliah S2. Bagas menatap saya. Saya yang membayar. Dion mau buka usaha. Modalnya kurang. Bagas menatap saya. Saya memberikan uang. Begitulah Bagas jadi perantara menyalurkan uang saya ke adiknya. Dengan dalih, kakak harus menjaga adik. Dan saya menutup mata. Puncaknya, 6 bulan lalu, saya menerima bonus 100 juta yang saya kerjakan dengan begadang berhari-hari. Belum sempat saya beritahu Bagas, Ibu Wati sudah muncul. Beliau menangis di sofa, bercerita bagaimana Dion ditipu dan kini punya utang besar. Berapa utangnya, Bu? Tanya Bagas. 200 juta, isak Ibu Wati. Kalau tidak dibayar, penagih utang akan datang. Ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bagas menoleh pada saya dengan tatapan yang sudah terprogram. Kamu kan baru dapat bonus, pinjamkan saja dulu. Tidak, jawab saya. Lebih dingin dari yang saya kira. Bagas terkejut. Ibu Wati berhenti menangis, menatap saya. Saya bilang, tidak, ulang saya. Itu uang hasil kerja keras saya. Dion sudah 27 tahun, bukan 3 tahun. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Malam itu, Bagas membuat keributan besar. Kamu membuat ibu menangis? Apa kamu tega tidak meminjamkan 200 juta untuk anaknya? Kamu tidak punya hati. Pega, saya menatapnya. Selama 5 tahun, saya tidak pernah menolak. Tetapi ini batasnya. Saya tidak akan memberikannya. Perang dingin berlangsung 2 minggu. Ibu Wati pulang dengan tersinggung. Bagas mengomeli saya setiap hari. Saat itu,
saya sadar, Bagas bukan sandaran. Ia anak besar yang tak akan lepas dari bayang-bayang ibunya. Sejak itu, saya tahu saya butuh rencana cadangan. Saya mendaftar proyek di Kalimantan. Proyek sulit dan jauh yang ditolak semua orang. Saya butuh jalan keluar jika semuanya hancur. Dan keputusan Ibu Wati malam ini menjadi sirine yang menyalakan rencana cadangan saya. Keesokan paginya, saat saya menyiapkan dokumen serah terima pekerjaan, bel pintu berbunyi lagi. Saya kira Bagas lupa kunci, tetapi pemandangan di balik pintu lebih buruk. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati. Di sebelahnya ada Dion, adik ipar saya. Dan seorang gadis muda berkacamata hitam, riasan tebal, tas bermerek. Pasti itu Larissa, tunangan Dion. Ibu ajak Dion dan Larissa lihat apartemen, kata Ibu Wati, tanpa basa-basi. Beliau mendorong saya untuk masuk, seolah ini rumahnya. Dion dan Larissa masuk tanpa menyapa, menyitari ruang keluarga seperti pemilik baru. Desainnya lumayan, kata Larissa, melepas kacamatanya. Nadanya merendahkan, tetapi furniturnya terlalu gelap. Nanti kalau ibu sudah pindah, sofanya harus diganti. Iya, ibu juga pikir begitu, sahut Ibu Wati. Kulitnya kelihatan mahal, tetapi modelnya kuno. Saya melipat tangan dan diam, penasaran sejauh mana mereka melangkah. Dion mendekati minibar. Minibar ini cuma buang-buang tempat, bongkar saja. Bisa jadi gudang. Saat itu, Bagas muncul dari dapur. Masih ragu. Oh, Dion, Larissa, kalian datang. Kok nggak bilang-bilang? Buat apa bilang? Sekarang ini bisa dibilang rumahku juga, sahut Dion. Lalu berjalan menuju koridor. Di apartemen kami ada 3 kamar. Yang terkecil saya gunakan sebagai ruang kerja, sekaligus walk-in closet. Larissa membuka pintunya. Tempat saya menggantung setelan kerja. Ih, ini ruangan apa? Isinya baju semua, sibir Larissa. Ruangan sebesar ini cuma dipakai menyimpan barang. Sayang sekali. Ia menoleh ke Ibu Wati. Bu, bagaimana kalau semua barang Anissa kita buang saja? Dia kan pergi 1,5 tahun. Kita kosongkan. Nanti Dion jadikan ruang kerja. Dia butuh ketenangan. Mata Ibu Wati berbinar. Wah, ide bagus, Bagas. Ayo bereskan barang-barang istrimu. Bagas ragu. Tapi ini kan ruang kerja Nisa. Saya berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke Larissa. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke sini? Larissa terkejut. Tetapi dengan cepat, ia memasang wajah angkuh. Memangnya kenapa? Ini kan rumah Mas Bagas. Rumah ibu. Saya ulangi pertanyaan saya. Potong saya. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke ruang pribadi saya tanpa izin? Larissa kehilangan kata-kata. Biar saya jelaskan. Larissa, kata saya perlahan. Pertama, saya pemilik utama apartemen ini. Nama saya yang pertama di sertifikat hak milik. Kedua, ini ruang kerja dan ruang pribadi saya. Ketiga, saya menatap Dion. Jika Dion butuh ruang kerja, silahkan buat di apartemen barunya yang seharga 6 miliar itu. Saya yakin di sana kamarnya cukup. Anissa, Ibu Wati menatap saya marah. Berani sekali kamu bicara begitu pada calon menantu. Saya bicara pada tamu. Bu, dan saya menuntut tamu menghormati tuan rumah. Saya menoleh pada Bagas yang bersembunyi di belakang ibunya. Bagas, jelaskan pada adikmu, siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Mendengar namanya disebut, Bagas pucat pasi. Ia menatap saya ketakutan. Lalu pada ibunya, mencoba mencari jalan tengah. Sudahlah, semua kan keluarga. Larissa cuma bercanda. Kenapa harus tegang begitu? Bercanda. Saya tersenyum dingin. Menyuruh mengosongkan ruang kerja saya dan membuang barang-barang saya itu bercanda. Apa kalian pernah lihat orang bercanda dengan cara menginspeksi rumah orang lain tanpa permisi? Ibu Wati melihat putranya kalah. Beliau maju menyerang. Itu ibu yang suruh. Kamu pergi 1,5 tahun. Ruangan yang kosong nanti berjamur. Apa salahnya kalau Dion pakai sementara? Barangmu bisa dibuang ke gudang. Dibuang ke gudang. Ulang saya. Bu,
Apa ibu tahu berapa harga setiap setelan, setiap tas di ruangan ini? Apa ibu tahu bahwa setiap gambar rancangan, setiap dokumen di sini adalah hasil keringat saya? Kenapa kamu jadi perhitungan begini? Larissa menyahut. Barang lama yang tidak dipakai bisa dibuang. Dion itu laki-laki, dia punya karir. Kamu sebagai kakak ipar harusnya berkorban untuk yang lebih muda. Berkorban. Saya nyaris tertawa. Saya sudah berkorban untuk keluarga ini selama 5 tahun. Cukup. Kalian terbiasa diberi segalanya, dan sekarang menganggapnya hal wajar. Saya menatap mereka satu persatu. Kelemahan Bagas, keserakahan Ibu Wati, kesombongan Dion dan Larissa. Baiklah, kata saya. Jika kalian sudah memutuskan ini rumah kalian, dan kalian berhak mengatur segalanya, maka saya juga punya keputusan saya sendiri. Saya kembali ke ruang kerja, mengambil map lain. Perjanjian kredit dengan bank. Kemarin saya sudah jelaskan. Saya akan dinas 1,5 tahun. Saya tidak ada di sini. Saya tidak akan menggunakan fasilitas apapun di apartemen ini. Saya mengangkat perjanjian itu. Cicilan bulanan 40 juta. Saya bayar 18 juta. Bagas 22 juta. Saya menatap lurus ke Bagas, lalu ke Ibu Wati. Saya umumkan, mulai bulan depan, saya berhenti membayar bagian saya yang 18 juta itu. Semua orang terperangah. Semua biaya. Lanjut saya. Menekankan setiap kata, termasuk seluruh cicilan KP 40 juta. Tagihan listrik, air, iuran lingkungan, biaya hidup, dan biaya makan ibu akan dibayar sepenuhnya oleh orang yang tinggal di sini, yaitu Bagas. Apa? Bagas gagap. Kamu berani? Kenapa tidak? Tanya saya. Kalian merebut ruang hidup saya, berencana membuang barang saya. Kenapa saya harus membayar untuk kenyamanan kalian? Saya pergi untuk bekerja. Gaji saya 3 kali lipat, tetapi itu untuk masa depan saya, bukan untuk menanggung keluarga yang tidak tahu terima kasih. Sudah diputuskan. Saya menutup pintu ruang kerja, meninggalkan mereka dengan emosi mereka sendiri. Dari balik pintu, saya mendengar teriakan Ibu Wati. Ya Tuhan, istri macam apa ini? Ular. Bagas, mana kamu? Lihat apa yang istrimu lakukan. Dia mau membuat kita semua jadi gembel. Suara Larissa juga terdengar. 40 juta sebulan. Bagaimana Mas Bagas bisa membayarnya? Dion, yang tadinya diam, mulai menghitung. Saya tahu, ia sedang menghitung gaji Bagas. Beberapa saat kemudian, Bagas mengetuk pintu. Nisa, keluar. Kita bicara. Buka pintunya. Saya tidak membukanya. Bicara saja dari balik pintu. Kamu sudah gila, Bagas menggedor. 40 juta. Kamu mau aku yang bayar semuanya? Gajiku cuma 50 juta. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Itu masalahmu. Jawab saya. Gaji 50 juta. Bayar cicilan 40 juta. Sisa 10 juta. 10 juta untuk apa? Teriak Bagas. Suaranya pecah. Bensin, makan, tagihan internet, dan harus menanggung ibu juga. Kita bertiga hidup dengan 10 juta. Bagaimana bisa? Bukan bertiga, koreksi saya. Mungkin berempat atau berlima. Sepertinya Dion dan Larissa juga sangat suka apartemen ini. Anissa, Bagas terenah karena marah. Jangan lupa, saya menambahkan. Kamu sendiri yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu bilang iya tanpa bertanya. Sekarang itu tanggung jawabmu. Ibu Wati ikut campur. Bagas, kenapa kamu takut padanya? Kamu itu suami. Paksa dia bayar. Uangnya itu uangmu juga. Hukum berkata lain. Bu, kata saya keras dari balik pintu. Saya punya kontrak kerja. Rekening bank terpisah. Jika saya tidak transfer, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mau bank menyita apartemen ini karena utang. Ancam Ibu Wati. Kamu juga akan kehilangannya. Terima kasih sudah mengingatkan. Jawab saya. Bagas, usahakan
bayar tepat waktu. Apartemen ini atas nama kita berdua. Jika bank memulai prosedur penyitaan karena tunggakanmu, saya sebagai pemilik bersama punya hak penuh menuntut penjualan paksa lewat pengadilan untuk mengembalikan uang 900 juta saya. Mau berakhir di jalanan bersama ibu dan adikmu. Di balik pintu, keheningan total. Mereka mulai menyadari skala bencana keuangan yang akan terjadi. Malam itu, suasana mencekam. Bagas tidak berani menyalakan TV. Ibu Wati tidak datang. Bagas memasak mie instan, membawakan semangkuk ke ruang kerja saya. Saya tidak memakannya. Makan, nanti perut sakit. Katanya lelah. Saya menatapnya. Kamu bahkan tidak bisa memasak makan malam yang layak. Bagaimana kamu akan menanggung ibumu? Bagas terduduk di lantai. Aku mohon, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Tolong jangan pergi. Ia mulai menangis. Selama 5 tahun menikah, baru kali ini saya melihatnya menangis. Tetaplah di rumah. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan bilang padanya untuk tidak pindah. Sungguh. Saya menatapnya tanpa sedikit pun simpati. Kamu akan bilang pada ibu, atau kamu akan membiarkannya menangis lagi. Lalu hatimu luluh, dan kamu datang memintaku untuk mengerti ibu. Tidak. Kali ini aku serius. Kalau begitu, buktikan. Saya tersenyum dingin. Saya berjalan ke ruang keluarga. Bagas mengikuti, masih menyeka air mata. Saya memberinya 2 pilihan. Saya mengangkat 1 jari. Pertama, kamu telepon ibumu sekarang juga. Dan katakan dengan jelas, uang 3 miliar itu uang ibu untuk hari tua. Ibu harus mengambilnya kembali dari Dion. Dion harus menyelesaikan masalah apartemennya sendiri. Dan ibu tidak jadi pindah ke sini. Jika kamu melakukannya sekarang, di depan saya akan menelpon kementerian dan meminta pembatalan tugas. Bagas menatap saya, tangannya gemetar. Ia mengambil ponsel, tetapi tidak berani menelpon. Uangnya sudah di tangan Dion, gagapnya. Kalau diminta kembali, dia akan ribut. Ibu bisa sakit, ibu akan marah besar padaku. Persis seperti dugaan saya. Cinta butanya sudah mendarah daging. Ia lebih takut menyakiti ibunya daripada kehilangan istri dan rumahnya. Tidak bisa, kata saya. Kalau begitu, pilihan kedua. Saya berangkat. Kamu tinggal dan selesaikan semua masalah yang kamu dan ibumu buat. Kamu yang bayar cicilan 40 juta dan kamu yang merawat ibu. Nisa, kamu menempatkanku di posisi yang tidak ada pilihan. Bukan saya yang menempatkanmu di sana. Saya memberimu pilihan. Kamu sendiri yang menolak pilihan pertama. Saya kembali ke ruang kerja. Kali ini saya membuka brankas. Saya mengeluarkan map lain. Sesuatu yang sudah saya siapkan 6 bulan lalu, bersamaan dengan pendaftaran proyek. Saya meletakkannya di meja, di depannya. Apa ini? Ia melihat judulnya, Surat Gugatan Cerai. Matanya membulat. Itu draft perjanjian perceraian. Sudah saya siapkan semuanya. Pembagian aset, penyelesaian utang. Saya ambil kembali 900 juta, dan bagian yang sudah saya bayar. Kamu ambil 300 jutamu. Kamu mau cerai? Tanya Bagas. Gemetar. Belum, jawab saya. Tetapi saya ingin kamu tahu, saya siap untuk segala kemungkinan. Jika dalam 1,5 tahun ke depan, kamu tidak bisa membayar cicilan, dan bank menyita rumah ini, kita akan tanda tangani dokumen ini bersama. Saya tidak akan membiarkan kelemahanmu menyeret saya ke jurang. Bagas menatap surat cerai itu, tetapi alih-alih menghadapi kenyataan, ia melakukan apa yang paling ia kuasai. Melarikan diri. Ia berlari keluar, menghilang di kegelapan malam, menuju tempat ibunya berada. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi keras. Saya membuka. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati, acak-acakan. Di belakangnya, Bagas dengan mata merah dan Dion dengan wajah muram. Silakan masuk. Saya menyilakan. Suara saya tenang. Ibu Wati tidak masuk. Beliau berdiri di ambang pintu, menunjuk saya. Kamu mau membuat seluruh keluarga ini mati. Kamu memberikan surat cerai pada Bagas.
Kamu mau dia kehilangan rumahnya? Saya hanya menawarkan rencana cadangan, jawab saya. Kamu menantu durhaka. Berani-berani. Ibu Wati menoleh ke Dion. Kalian kenapa berdiri saja? Bicaralah seperti yang sudah kita rencanakan. Ibu Wati menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba beliau ambruk ke lantai, tepat di ambang pintu, dan mulai meraung. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Aku membesarkan anak hanya untuk jadi budak istrinya, untuk membuat ibunya sendiri mati. Bagas, anakku. Bagas bergegas menghampiri, mencoba mengangkatnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bangun. Bu, tolong. Jangan sentuh ibu. Ibu Wati mendorongnya. Biar ibu mati di sini hari ini. Supaya istrimu itu senang. Kamu tega menolak ibumu demi dia. Beliau mulai berteriak lebih keras. Jelas untuk didengar. Tetangga, kalau si Anissa itu berani keluar dari rumah ini, bawa koper, ibu akan mati di sini. Itu kartu truf terakhirnya. Trik yang tak terhitung kali ia gunakan untuk membuat Bagas tunduk. Dan selalu berhasil. Bagas memucat, berlutut memohon. Ibu, aku mohon, jangan. Nisa, minta maaflah pada ibu. Katakan, kamu tidak akan pergi. Saya berdiri menyaksikan adegan ini. Tidak merasa kasihan, hanya lelah. Saya melangkah keluar, berdiri di depan Ibu Wati yang menangis di lantai. Ibu ingin menakut-nakuti saya. Tanya saya dingin. Sayang sekali, saya bukan Bagas. Ibu Wati terdiam. Tangisnya berhenti sejenak. Saya pergi untuk bekerja. Ini keputusan negara. Sudah saya jelaskan. Saya tidak meninggalkan siapapun. Yang meninggalkan tanggung jawabnya adalah suami saya, Bagas. Yang membuang 3 miliar uangnya sendiri adalah ibu. Kalian sendiri yang menciptakan kekacauan ini. Dan sekarang mencoba menyalahkan saya. Saya menatap Dion. Bawa ibumu pulang. Jangan buat sirkus di sini. Nanti ditertawakan tetangga. Dion hendak menerjang saya dengan marah. Coba saja, tantang saya. Tenang, ia berhenti. Saya menoleh pada Bagas yang tertegun. Pilih ibumu atau keluarga kita? Putuskan sendiri. Saya hanya mengulangi. Saya berangkat Selasa pagi. Dan jangan lupa, bayar cicilan tepat waktu. Kalau kamu mau mempertahankan rumah ini. Saya kembali masuk dan menutup pintu. Tidak peduli teriakan di luar. Keributan berlanjut setengah jam, lalu reda. Mungkin mereka sadar ancaman itu tidak mempan pada saya. Saya tidak tidur sepanjang malam. Ruang kerja saya kunci dengan kunci sidik jari. Yang Bagas tidak tahu kodenya. Semua surat penting, sertifikat asli, perjanjian kredit, paspor, buku tabungan. Saya masukkan ke berangkas yang juga memakai sidik jari. Lalu, saya membuka laptop, masuk ke aplikasi perbankan. Transfer otomatis 18 juta ke rekening Bagas untuk KPR. Saya batalkan. Lalu, menu pembayaran otomatis, listrik, air, iuran lingkungan, internet. Semuanya selama ini terhubung dengan kartu saya. Saya alihkan semua ke kartu utama Bagas. Mulai sekarang, semua tagihan dipotong otomatis dari rekeningnya. Setelah itu, saya mengirim pesan rahasia kepada Pak Andrea, pengacara keluarga kami. Pakistan, semua berjalan sesuai rencana. Besok pagi saya berangkat. Perjanjian kredit atas nama kami berdua. Saya sudah berhenti transfer bagian saya. Jika ada tunggakan 3 bulan berturut-turut, bank akan mengirim pemberitahuan. Jika itu terjadi, segera mulai prosedur penjualan paksa aset. Sesuai surat kuasa yang sudah saya tanda tangani. Bantu saya mendapatkan kembali dana 900 juta yang saya investasikan. Jawaban datang hampir seketika. Baik, Bu Anissa, selamat bertugas. Urusan rumah akan saya pantau. Pukul 4:30 pagi, alarm bergetar. Sebelum berangkat, ada satu hal terakhir. Saya membuka kulkas 4 pintu itu dan memosongkannya. Semua daging, sayuran, telur, saya buang. Saya tidak ingin meninggalkan apapun untuk mereka. Saya mandi, mengenakan setelan kerja, dan menarik koper ke ruang keluarga. Bagas tertidur pulas di sofa, meringkuk. Tampak menyedihkan. Tetapi
hati saya tetap tenang. Saya menarik koper keluar dan menutup pintu di belakang. Saya memesan taksi menuju bandara. Saya tidak ingin Bagas mengantar. Tidak ingin ada lagi adegan air mata. Saat pesawat lepas landas, saya mengeluarkan ponsel. Saya mengirim pesan yang sudah saya tulis sebelumnya. Aku sudah berangkat. Jaga dirimu dan keluarga kita. Jangan lupa bayar cicilan tepat waktu. Lalu saya matikan notifikasi dari nomornya, mengubah ponsel ke mode senyap, dan menutup mata. 1,5 tahun, hitungan mundur dimulai. Bagas kemudian bercerita. Sekitar pukul 10 pagi, pasukan ibunya tiba. Ibu Wati membawa 2 koper besar. Dion dan Larissa datang dengan tangan kosong, hanya untuk mengawasi. Bagus, mulai hari ini, ibu tinggal di sini, umumkan Ibu Wati. Beliau menjatuhkan diri ke sofa, menyilangkan kaki. Rapikan kamar tamu untuk ibu, cepat. Bagas berjalan lesu untuk membersihkan. Tunggu. Larissa menghentikannya. Ia melirik ruang kerja saya. Kamar tamu terlalu kecil. Bagas, bereskan ruang kerja Anissa untuk Dion. Dia butuh ketenangan. Jendelanya paling besar, tapi Nisa mengunci pintunya. Gumam Bagas. Dikunci. Teriak Ibu Wati. Kamu ini suami atau bukan? Panggil tukang kunci. Suruh bongkar barang-barangnya. Buang ke gudang. Bagas gemetar. Ia takut pada saya, tetapi juga takut pada ibunya. Akhirnya, ia mengambil ponsel. Bukan untuk menelpon tukang kunci, tetapi untuk menelpon saya. Saya sedang transit di bandara. Melihat namanya, saya tolak. Ia menelpon berkali-kali. Saya tolak terus. Akhirnya, ia mengirim pesan. Ibu memaksaku mendobrak pintu ruang kerjamu untuk Dion. Cepat pulang. Saya membalas 1 kalimat. Coba saja. Aku akan langsung pulang dan menjual apartemen itu. Aku tidak main-main. Pesan itu berhasil. Bagas tidak berani memanggil tukang kunci. Upaya pertama gagal. Ibu Wati marah karena gagal merebut ruang kerja saya. Akhirnya, beliau terpaksa puas dengan kamar tamu. Keluarga suami saya resmi memulai hidup di rumah saya, dan neraka mereka pun dimulai. Malam itu, Ibu Wati ingin mandi. Bagas, kenapa air panasnya tidak ada? Teriaknya dari kamar mandi. Bagas berlari. Kami memiliki pemanas air pintar dengan kontrol sentuh dan antarmuka berbahasa Inggris. Saya sudah mengatur suhu dan timernya. Tetapi Ibu Wati salah menekan, dan alat itu masuk mode siaga. Aku tidak tahu cara pakainya. Gumam Bagas bingung. Ibu Wati terpaksa mandi dengan air dingin. Keesokan paginya, giliran Larissa, yang meski belum menikah, praktis sudah pindah. Rumah apa ini? Semuanya canggih, gumamnya melihat mesin cuci piring. Ia memasukkan piring sisa sarapan, menuangkan sebotol penuh sabun cuci piring biasa, lalu menekan tombol. Setengah jam kemudian, seluruh dapur penuh busa. Ya Tuhan, mesin neraka apa ini? Teriak Larissa. Bagas lagi-lagi membersihkan. Ia tidak tahu mesin itu butuh tablet khusus. Dan buku manualnya sudah saya simpan di ruang kerja. Lalu, Ibu Wati ingin memanggang ayam. Tetapi, panel oven berbahasa Inggris. Larissa memilih mode sembarangan. Hasilnya, ayam gosong di luar, mentah di dalam. Bahkan, robot penyedot debu pun tidak bisa Dion nyalakan. Perlu aplikasi dan login akun. Semua teknologi mahal di rumah berubah menjadi labirin bagi mereka. Mereka tinggal di rumah pintar, tetapi tidak berdaya. Dan itu baru permulaan. Masalah sebenarnya adalah makanan. Keesokan paginya, Ibu Wati mengambil alih dapur. Kalian ini makannya sembarangan. Biar ibu yang masak yang benar. Hari ini, kita makan rendang. Ibu Wati membuka kulkas 4 pintu yang besar itu. Dan kulkas itu kosong. Tidak ada sepotong daging pun. Tidak ada sayuran. Tidak ada sebutir telur. Anissa. Suara Ibu Wati bergetar. Dia membuang semua makanannya. Ya Tuhan. Perempuan perhitungan macam apa ini? Dion dan Larissa berlari melihat. Dasar perempuan licik. Siwir Larissa yang sedang terburu-buru ke kantor. Lalu kita sarapan apa? Ibu mau masak apa untuk makan siang? Ibu Wati menunjuk Bagas. Cepat lari ke supermarket. Beli daging, sayuran. Kamu mau kita semua mati kelaparan? Bagas sudah terlambat.
tetapi tidak berani membantah. Pagi itu, seorang kepala departemen bergaji 50 juta berlari ke supermarket, lalu pulang membawa tas belanjaan berat. Ia terlambat masuk kantor dan ditegur atasannya. Hari itu, Ibu Wati memasak di dapur asing. Kompor induksi, menurutnya. Panasnya lambat. Ketika Bagas pulang, tidak ada makan malam hangat menantinya. Yang ada hanya ibu yang kesal, adik yang bermalas-malasan, dan calon adik ipar yang sedang mengecat kuku. Ibu lapar, bentak Ibu Wati. Larisa tidak bisa masak. Ibu sudah tua. Kamu yang masak makan malam. Dan Bagas, yang seumur hidup, tidak pernah memasak. Terpaksa menyingsingkan lengan. Tetapi kejutan sesungguhnya menanti di kantor. Saat itu, tanggal 5, hari tagihan, datang. Bagas sedang rapat dengan klien. Ponselnya tergeletak di meja, mode getar. Pesan pertama dari bank. Telah didebit dari rekening Anda sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran listrik. Bagas mengernyit. Kenapa sebanyak ini? Lalu pesan demi pesan. 800.000 untuk air. 500.000 untuk internet. Iuran pemeliharaan lingkungan. Ponselnya bergetar tanpa henti. Bagas mulai berkeringat. Kenapa semua dipotong dari kartunya? Biasanya Anissa yang mengurus ini. Lalu datanglah pukulan terbesar. Telah dilakukan pembayaran otomatis cicilan KPR sebesar Rp40 juta. Bagas melompat berdiri di tengah rapat. Wajahnya seputih kapur. Ia mengerti segalanya. Saya bukan hanya berhenti transfer 18 juta. Saya telah mengalihkan semua pembayaran otomatis ke kartunya. Cicilan KPR 40 juta yang seharusnya dibagi 2. Kini dipotong seluruhnya dari gajinya. Ia berlari keluar, panik memeriksa saldo. Gaji 50 juta, dikurangi 40 juta KPR, dikurangi hampir 5 juta tagihan. Yang tersisa kurang dari 5 juta. Ia menelpon saya dengan panik. Saya tidak mengangkat. Ia menelepon ibunya. Suaranya pecah menjadi tangisan. Bu, uangku habis. Nisa mengalihkan semua cicilan KPR ke kartuku dari gajiku. Sisanya cuma 4 juta. Ibu Wati yang sedang menonton TV menjawab santai. Oh, kenapa panik? Minta lagi sama dia. Lalu beliau ingat. Oh iya, dia sudah pergi. Ya sudah, bulan ini kita hidup dengan 4 juta. Tetapi bagaimana hidup dengan 4 juta? Bu, rintih Bagas. Makan untuk kita semua. Bensin mobil. Kamu itu kakak. Ibu Wati memulai lagu lamanya. Kamu harus menjaga adikmu. Ibu juga di sini. Kamu harus menanggung ibu. Dengan 4 juta. Bu. Ya, makanya lebih hemat. Siapa suruh kamu menikah dengan perempuan licik seperti itu? Tetapi uang ibu yang 3 miliar itu, coba diambil. Uangnya sudah ibu kasih ke Dion. Dia sudah beli apartemen. Bagaimana mau diambil lagi? Jangan pernah ungkit-ungkit itu lagi. Ibu Wati menutup telepon. Bagas berdiri di koridor kantor, memegang ponsel seperti bara. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Di kantor, gara-gara kabur dari rapat, bosnya memarahinya. Proyek penting dialihkan, ancaman pemecatan membayangi. Di rumah, dapur kebanggaan saya jadi medan perang. Bagas tidak bisa memasak, dagingnya gosong, supnya keasinan. Ibu Wati dan Larisa hanya duduk dan mengkritik. Daging apa ini? Keras seperti karet. Cibir Ibu Wati. Masakannya asin. Kamu mau meracuni kami? Rumah kotor. Robot penyedot debu tidak jalan. Sarang laba-laba di mana-mana. Bagas harus melakukan semuanya. Sepulang kerja, ia berlari ke pasar dengan sisa uangnya, menghitung setiap rupiah. Mencuci piring dengan tangan. Ia takut pada mesin pembuat busa. Membersihkan rumah juga dengan tangan. Keluhan tidak pernah berhenti. Kenapa makan ayam terus? Bagas. AC kamarku rusak. Bagas. Wifi-nya lemot. Semuanya butuh uang. Dan Bagas tidak punya uang. Klimaksnya terjadi suatu akhir pekan. Bagas pulang dengan kondisi sangat lelah. Ia melihat Ibu Wati, Dion, dan Larisa duduk makan buah, menonton TV, tertawa. Wastafel penuh piring kotor. Rumah berantakan. Bu,
Kenapa piringnya tidak dicuci? Tanya Bagas. Ibu sudah tua. Bukan untuk jadi pembantumu, bentak Ibu Wati. Itu pekerjaan menantu. Karena menantu kabur. Ya kamu kerjakan sendiri. Kami juga capek, sahut Larissa. Kamu yang harusnya mengerjakan semuanya. Bagas menatap mereka. Pada ibunya yang hanya menuntut, pada adiknya dan tunangannya yang hanya mengonsumsi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas meledak. Ia menyambar wajan yang baru ia gunakan untuk memasak dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai. Suara logam yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Apalagi yang kalian mau, teriaknya. Ibu Wati terlonjak. Dion dan Larissa terdiam ketakutan. Ini semua karena ibu. Bagas menunjuk ibunya. Karena ibu menjual villa. Karena ibu memberikan 3 miliar itu padanya. Ia menunjuk Dion. Sekarang dia hidup enak. Dan aku tercekik utang. Ibu juga membuat neraka untukku di sini. Apa kalian mau aku mati? Aku ingin mati saja, biar semua ini berakhir. Lalu, ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Ibu Wati terperangah, tetapi air matanya, senjata paling ampuhnya, kini tidak bekerja. Bagas benar-benar hancur. Saat itu saya sudah hampir sebulan di Kalimantan. Saya tahu semua yang terjadi di rumah. Berkat kamera tersembunyi yang lama saya pasang untuk berjaga dari pencurian. Sekarang kamera itu berguna untuk hal lain. Saya melihat Larissa merusak mesin cuci piring. Ibu Wati menuntut. Bagas hancur. Saya memutuskan sudah waktunya. Saya mengiriminya foto diri saya berlatar perbukitan hijau yang liar. Sengaja memilih sudut agar tampak jauh dari peradaban. Bagas langsung menelpon. Kali ini saya menjawab. Suaranya serak. Nisa, ini kamu. Kamu di mana? Saya sedang di lokasi proyek. Nisa, aku salah. Pulanglah. Tolong cepat pulang. Aku mohon. Ibu akan membuatku gila. Bulan depan, aku tidak tahu dari mana dapat 40 juta untuk KPR. Saya diam. Membiarkannya menangis. Pulang. Aku akan usir ibu dan Dion. Aku janji. Apa kamu bisa mengusir mereka? Tanya saya pelan. Bagas terdiam. Ia tahu ia tidak bisa. Saya menunggu seminggu lagi agar obatnya bekerja. Bagas terpaksa meminjam uang dari teman-temannya untuk bertahan. Lalu, saya meneleponnya. Nada saya serius. Saya sudah memikirkan semuanya. Kamu mau pulang? Tanyanya penuh harap. Tidak. Saya menghancurkan harapannya. Saya tidak bisa pulang. Proyek sedang di tahap krusial. Tetapi, saya akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Aku setuju melakukan apa saja. Kamu sudah lihat, kan? Apa akibatnya tidak punya uang di hari tua? Ibumu akan jadi beban mati bagimu. Kalau kamu mau keluar dari masalah ini, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Saya menetapkan syarat baru, jelas dan tanpa kompromi. Pertama, uang 3 miliar itu, uang ibumu untuk hari tua. Bicaralah dengan Dion. Entah bagaimana caranya, tuntut. Ancam. Paksa dia mengembalikan setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Dia kan sudah beli apartemen. Saya tidak peduli. Potong saya. 1 miliar. Anggap saja hadiah. 2 miliar kamu ambil. Dan segera buka rekening dana perwalian atas nama ibu. Dia hanya bisa menarik bunganya setiap bulan. Agar dia punya uang sendiri dan tidak punya alasan finansial untuk terus bergantung padamu. Kedua, batasan yang jelas. Rumah ini milik kita. Semua keputusan harus kamu diskusikan dengan saya. Dan saya punya hak suara penentu. Ketiga, saya menyimpulkan. Jika kamu bisa memenuhi 2 syarat ini, dan bertahan selama 6 bulan ke depan, mengatasi semuanya sendiri, menjadi dewasa, saya akan mempertimbangkan menyelesaikan proyek ini lebih awal. Jika tidak, surat gugatan cerai sudah saya tanda tangani. Tinggal saya kirim. Kamu tinggal tanda tangan. Bagas terdiam lama. Ini satu-satunya jalan baginya. Aku akan melakukannya, katanya. Suaranya berat, tetapi ada tekad di dalamnya. Terjepit di sudut dengan ancaman kehilangan istri, rumah, dan karir. Bagas mulai bertindak. Ia pulang,
Hari itu, Ibu Wati dan Dion bertengkar lagi. Dion sudah beli apartemen, tetapi menolak mengajak ibunya tinggal. Kami mau bulan madu. Nanti ibu mengganggu. Tinggal saja sama Mas Bagas. Ibu Wati menangis. Kamu sudah ambil semua uang ibu, sekarang mengusir ibu. Bagas masuk. Tidak lagi gemetar. Ia dingin. Dion, kembalikan uangnya. Suaranya rendah dan tegas. Uang apa? Ibu kan memberikannya padaku. Itu uang ibu untuk hari tua. Kalau tidak, kamu kembalikan. Bagas mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Aku akan menuntutmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan, menguasai aset ibu yang sudah lanjut usia. Itu bisa dipenjara beberapa tahun. Larissa memucat. Ia tidak mau urusan hukum. Kamu berani menuntut adikmu sendiri? Gagap Dion. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan, jawab Bagas. Kalau aku kehilangan rumah dan istriku, aku akan menyeret kamu bersamaku. Pertarungan berlangsung seminggu. Ibu Wati memohon, tetapi Bagas tidak bergeming. Akhirnya, Dion dan Larissa ketakutan. Mereka tidak mau urusan hukum. Dengan berat hati, mereka menarik dana dari apartemen baru dan mengembalikan 2 miliar kepada Bagas. Keesokan harinya, Bagas membawa ibunya ke bank dan membuka rekening dana perwalian. Setiap bulan, Ibu Wati menerima bunganya saja. Beliau menangis, kehilangan kendali atas uang itu. Tetapi percuma. Bagas melakukan semua seperti yang saya katakan. Setelah itu, Bagas berubah. Ia bicara terus terang. Apartemen ini milikku dan Anissa. Kalian tidak berhak muncul tanpa diundang. Dengan sopan, ia mengusir Larissa. Lalu pada ibunya, Bu, Bagas akan merawat ibu. Tetapi Bagas harus bekerja. Bagas akan menyewa asisten rumah tangga. Tolong jangan mengeluh lagi. Ibu Wati, yang kini punya penghasilan sendiri, tidak punya alasan lagi untuk bergantung. Beliau menjadi lebih lunak. Bagas mulai belajar memasak. Ia menelepon ibu saya, menanyakan resep masakan kesukaan saya. Ia belajar membersihkan rumah. Rumah perlahan menjadi teratur. Teratur tanpa saya, tetapi dikendalikan oleh saya dari kejauhan. 2 bulan berikutnya, Bagas terus mengirim pesan. Hari ini, aku masak rendang kesukaanmu. Agak gosong sedikit, tetapi kata ibu, lumayan enak, dengan foto. Aku sudah sewa asisten. Rumah jauh lebih bersih. Di kantor, bos memujiku. Katanya, aku jadi lebih tegas. Aku baru sadar sekarang. Nisa, betapa beratnya bebanmu selama ini. Maafkan aku. Saya membaca setiap pesan, melihat ketulusan di dalamnya. Dan inilah kebenaran saya. Saya tidak berada di tempat liar seperti yang mereka kira. Saya di ibu kota provinsi, dengan kantor nyaman dan apartemen dinas modern. Pekerjaan saya sebagian besar koordinasi jarak jauh. Gaji 3 kali lipat, itu benar. Dan saya simpan di rekening pribadi. Seluruh revolusi keluarga ini adalah skenario saya. Saya butuh terapi kejut agar Bagas berubah. Jika saya hanya marah dan mengancam cerai, ia akan kembali bersembunyi di balik ibunya. Saya harus menjepitnya, mencabut dukungan, agar ia sendiri yang memecahkan kepompong kelemahannya. Setelah 6 bulan, saya melihat Bagas benar-benar berubah. Ia bukan lagi anak besar yang bergantung pada ibunya. Ia telah menjadi pria yang bisa bertanggung jawab. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cemerlang dan mengajukan penyelesaian tugas lebih awal. Kementerian menyetujuinya. Saya pulang mendadak tanpa memberitahu Bagas. Tiba di rumah Sabtu siang, membuka pintu dengan kunci saya. Hal pertama yang saya lihat adalah kebersihan yang sempurna. Lantai berkilau, sofa tertata rapi. Tidak ada kekacauan yang saya lihat di kamera 6 bulan lalu. Saya mendengar suara di dapur dan masuk. Di sana, Bagas sibuk dengan panci. Ia lebih kurus, tetapi tampak lebih bugar dan percaya diri. Ketika melihat saya, sendok sayur jatuh dari tangannya. Nisa, kamu benar-benar pulang. Ia tidak percaya, mengucek matanya. Lalu ia berlari memeluk saya, pelukan yang kuat, tanpa jejak kelemahan seperti dulu. Kamu pulang. Saat itu, Ibu Wati keluar dari kamar, melihat saya. Beliau terkejut, menjatuhkan remote TV. Nisa, nak, kamu pulang. Kok tidak bilang-bilang? Dalam nadanya
tidak ada lagi kesombongan, hanya kehati-hatian dan sedikit rasa hormat. Selamat siang, Bu. Saya menyapa. Bagaimana kabarmu? Baik-baik, katanya gugup. Kamu pasti capek. Duduk. Istirahat. Bagas, ambilkan minum untuk istrimu. Malam itu Bagas memasak makan malam. Meski tidak sempurna, itu dimasak dengan tangannya sendiri. Setelah makan, Ibu Wati dengan sopan masuk ke kamarnya. Bagas duduk di hadapan saya, mengakui semua kesalahannya. Aku tahu, 6 bulan tidak bisa menebus 5 tahun kesabaranmu. Ia menggenggam tangan saya. Tetapi aku benar-benar sudah mengerti. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas. Bukan surat gugatan cerai, melainkan kesepakatan keluarga yang ia susun sendiri. 1. Semua keputusan finansial besar diambil dengan suara penentu dari Anissa. 2. Ruang pribadi dan karir Anissa dihormati sepenuhnya. 3. Merawat ibu adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada keputusan sepihak. Di bagian bawah ada tanda tangannya. Tolong tanda tangan. Ini janjiku. Saya menatap Bagas, melihat kedewasaan di matanya. Selama 6 bulan, saya memainkan permainan yang sangat berisiko. Dan sepertinya saya menang. Saya percaya padamu kali ini. Saya mengambil pulpen dan menandatanganinya di samping tanda tangannya. Tetapi, jika ada lain kali, kamu tahu di mana surat gugatan cerai itu berada. Tidak akan pernah ada lain kali, kata Bagas tegas, memeluk saya. Tatanan keluarga telah berubah. Kekuasaan telah berganti. Saya bukan lagi pihak yang harus bersabar. Saya telah menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Berkat kemampuan dan ketegasan saya, Ibu Wati tidak lagi punya alasan ikut campur keuangan kami. Menyadari kekuatan nyata menantunya, beliau menjadi lebih hormat. Dion, yang harus mengembalikan 2 miliar dan terjerat utang bersama Larissa, tidak berani lagi mengganggu kami. Sebulan setelah kepulangan saya, berkat keberhasilan proyek di Kalimantan, saya dipromosikan menjadi wakil direktur termuda dalam sejarah lembaga itu. Bagas pun dihargai di kantornya. Kematangannya dalam urusan keluarga berdampak positif pada karirnya. Pada malam peringatan kepulangan saya, kami makan malam bersama. Ibu Wati sendiri yang meletakkan potongan daging terbaik ke piring saya. Makan yang banyak. Kamu kelihatan kurusan. Kemudian, saat bertemu tetangga di koridor, beliau dengan bangga bercerita, ini menantu saya, pintar, berkarakter. Sekarang dia wakil direktur. Beruntung sekali Bagas dapat dia. Makan malam selesai. Bagas bangkit dari meja. Kamu duduk saja, istirahat. Hari ini aku yang cuci piring. Saya duduk di meja, menatap punggung suami saya yang sibuk di dapur. Pada ibu mertua saya yang menonton TV dengan puas. Saya tersenyum. Saya tidak hanya mendapatkan kembali rasa hormat dan nilai saya berhasil membangun pernikahan yang seimbang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukan berarti setuju. Jangan pernah menukar harga diri demi kedamaian palsu. Dan jangan pernah menganggap orang yang mengalah sebagai orang yang bisa diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka membayar cicilan rumah, menanggung keluarga besar, menelan setiap penghinaan demi kata damai. Mereka mengira cinta berarti terus memberi sampai habis. Padahal cinta tanpa batas hanya melahirkan orang-orang yang menuntut tanpa henti. Ada juga banyak suami seperti Bagas, lelaki baik yang tidak pernah belajar berdiri sendiri. Mereka mencintai ibunya, dan itu tidak salah. Tetapi mereka lupa bahwa menikah berarti membangun keluarga baru, bukan memindahkan beban lama ke pundak istrinya. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Wati. Mereka takut pada hari tua, takut tidak dianggap, takut kehilangan kuasa atas anak-anaknya. Maka mereka menggenggam terlalu erat, sampai justru kehilangan segalanya. Hari ini, keluarga saya telah menemukan keseimbangannya. Bagas menjadi suami yang dewasa, Ibu Wati menjadi mertua yang hormat, dan saya tidak lagi menjadi mesin yang diam. Saya menjadi diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bersabar
sampai hilang diri sendiri. Atau kita bisa berhenti, menatap lurus ke depan, dan berkata, "Cukup." Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.